Cukup bacain aja kali. Nah, oke. Nah, udah ada yang itu bisa direkam. Ya, ini rekam sudah mulai. Yang Kapan-kapan dibacain dimulai? yang kemudian kita doain gue ya. Semoga gue segera doain gue juga ya tentram jaya. Semoga gue bisa nuntut ilmu terus di hike ini. Masya Allah banget hike ini. Agenda kajiannya pada menyerap sampai gue bingung mau ikut yang mana. Tapi doain gue juga ya. Semoga gue bisa ikut event hike di yang offline yang tanggal 12 Januari. Doain gue juga sama gue semoga gue istiqomah semakin kuat, bukan istirahat mulu. Doain gue juga semoga gue wafat sebagai pejuang agama Allah ya. Doain gue juga ya, yang doain gue ya, semoga gue wafat husnul khatimah, diampuni oleh Allah, bisa ketemu Allah dan Rasul, bisa tetangga with kalian kalian semua. Ntar kalau di surga kita ya, minta apa aja. Doain gue semoga gue bisa meet sama jodoh gue sevisi, semisi, segerakan, dan secinta kepada Allah dan Rasul. Apalagi ya, doain gue ya, semoga doa gue ini, yang aminin gue, doa gue, semoga doanya dibalik ke kalian juga ya. Dah, itu aja. Thank you, University. Bye. Ini sebenarnya bukan cerita, tapi minta doain. Semoga ya doanya tercapai, amin. Dan semoga doa yang kembali kepada kita semua. Yang terbaik, insya Allah. Gimana tanggapan Praka? Ya, Ini karena dia ada ngomong juga, ada mau ngikutin kajian kegiatan offline nih, di tanggal 12 ya. offline 11 Januari. Semoga dapat, ya semoga lah, semoga Ya, bisa kita tuh orangnya, mengikuti. orang Palembang pasti. Ya orang Palembang ini. Oke. Oke, Ini kan ada lebih, tanggapan lain ya? kalau tanggapannya sih lebih ke ini sih, karena kan dia di sini bukan cerita, lebih ke minta doa ya. Tapi teman-teman Minta sini doa. kita coba sama-sama untuk mengaminkan apa yang didoakan oleh si penulis ya. Karena kan kita nggak tahu si penulis ini lagi sedang bermasalah gimana gitu ya. Jadi lebih ke kita akan sama-sama mengaminkan apa yang didoakan si penulis. Semoga apa yang kita aminkan itu bisa kembali kepada kita. Jadi doanya baik dan kita mengaminkan, dan insya Allah doanya itu akan kembali ke orang yang mengaminkan. Jadi teman-teman juga ikut mengaminkannya. Ini kolom komentar juga ada banyak tuh yang mengaminkan. Oke, boleh teman-teman yang lain untuk mengaminkan doa dari si penulis ya, karena si penulisnya itu banyak sekali permintaan dia. Tapi nggak apa-apa, sebagai seorang hamba itu untuk berdoa sama Allah itu sebuah hal yang wajib, dan menurut aku nggak salah, karena seorang hamba meminta sama sang pencipta itu adalah sebuah uh, kepastian dan keharusan sih, karena kan kita tahu kita ini maha lemah dan ada yang maha kuat, dan kita meminta pada yang maha kuat. Nah itu ya. Oke, tuh banyak tuh, amin amin amin. Oke, makasih buat teman-teman yang udah mengaminkan, semoga doanya kembali ke teman-teman juga ya. Oke, baik. Oke, Ini Praka, kenapa? Praka lagi atau Oke. Lanjut ke aku ya. Oke, ini aku baca lagi. enggak? Soalnya teman-teman nggak bisa lihat ceritanya, tapi kami bacain. Soalnya ini untuk dipindahin ke, jadi kita bacain di sini. Oke, ini ada lagi cerita selanjutnya ya teman-teman. Kadang aku bijaksana, kadang aku kocak, kadang semangat, kadang enggak, kadang nangis sambil ketawa. Tapi beneran loh, akhir-akhir ini aku kayak kerupuk kesiram air panas. Ya, namanya juga hidup ya. Harus tetap bisa menjaga kewarasan diri. Tapi yang utama harus bisa menjaga keimanan. Soalnya, akhir-akhir ini benar-benar teruji banget keteguhan hati. Alhamdulillah bersyukur banget bisa kenal kalian dalam komunitas ini. Karena bisa saling mengingatkan dan menguatkan walaupun dalam dunia nyata masih suka jatuh bangun dalam memperbaiki diri. Tapi kata temanku, yang terbaik akan bertahan, begitu juga kita harus bertahan terus walaupun rasanya mau lambaikan tangan ke kamera, tapi nggak bisa karena ini bukan uji nyali. Ternyata menjaga dan bertahan itu tidak semudah mengedipkan mata ya. Aku tuh kalau lagi majelis ilmu, bawaannya tenang banget. Tapi pas udah kembali ke dunia nyata, oleng lagi.
Oke, ya semoga kita selalu bisa bertahan dengan baik hingga akhirnya bisa sampai pada satu titik. Oh hehe, jadi ini ya Allah siapkan untukku. Terima kasih ya Allah, ini lebih baik untukku, ini yang aku butuhkan. Oke. Dari ceritanya sih lebih ke ini sih. Dia tuh meluapkan apa Turun yang naik, kenapa kenapa? lebih ke imannya ini lagi turun naik gitu. Ya, Apa namanya tuh? manusia tuh iman naik turun tuh hal yang wajar dan lumrah sih. Tapi dari si penulis menceritakan ataupun menuliskan ceritanya itu kelihatan banget bahwa dia tuh lagi pengen meluapin apa yang dirasain sih. Dari imannya naik turun, semangatnya semangatnya itu kedap-kedip gitu ya. Tapi kembali lagi si penulis mengingatkan bahwa semua itu ada Allah ya katanya. Oke, kalau Habib gimana ngelihatnya dari si cerita ataupun si penulis ini? Boleh. Yang poin pentingnya memang benar karena beliau ini lagi tadi karena memang dalam menjaga keimanan ini kita tuh sering turun naiknya iman itu biasa. Tapi yang nggak biasa apabila kita selalu mengingat bahwasannya Allah itu masih ngasih yang terbaik buat kita. Jadi apapun yang dikasih sama Allah itu ada cobaan atau ujian yang diberikan kita supaya kita mampu, supaya kita bisa istiqomah lebih baik lagi sehingga uh, bisa apa namanya itu di pas akhir-akhir nanti siapkan yang terbaik. Mungkin lebih kurangnya gitu. Mohon maaf lah kalau masih berbelit-belit. Oke, baik Raka. Mic-nya belum hidup itu, Raka. Oke, sebelum lanjut, teman-teman suara Habib gimana? Kalau ke aku sih gak putus-putus sih. Kalau teman-teman ini gimana dengarnya? Oke. Hampir sama ya. Ya, kalau aku berarti ini sih, berarti Habib sinyal ya, Oh, jaringannya berarti. putus nyambung kayak Iya, hubungan sinyalnya, sendirian. sinyal terkendala. Oke, Yang gak apa ya. putus Mungkin nyambung. Habib ya bisa cari nih ya, bisa cari kondisi sinyal yang agak kuat gitu. Oke, gitu ya Habib. Kayaknya kalau keluar susah juga sih, Kak. Karena Ya, memang ini agak pelosok dikit di rumah ya. oke. Iya, Sejauh ini masih agak putus-putus sih, tapi nggak apa-apa. Kita coba bertahap ya. masih agak Putus WK. Ini bukan putus itu, sinyalnya yang putus nih. iya, Oke, kurang oke. maksimal jadinya ya. Ya, aku coba ngelihat ceritanya ya. Tapi tadi dia sempat bilang kalau lagi di majelis bawaannya tenang banget. Tapi pas udah kembali ke dunia nyata, oleng lagi. Agak sedikit rancu ya. Setahu aku kalau di majelis itu masih di dunia nyata loh. Ya, mungkin dia berandai-andai mungkin ya. Kalau lagi di dalam majelis itu dia tuh ngerasa deket banget sama Allah gitu. Ketika dia udah keluar dari majelis, keimanannya mulai lagi goyah gitu ya. Ini sebuah perumpamaan yang mungkin perlu diperjelas kan. Oke, tuh terima kasih buat si penulis udah mau nulisin kisahnya ataupun keluh kesahnya dia di agenda dibacain pada malam hari ini. Ini masih cerita yang kemarin loh ini. Oke, cerita ketiga boleh, Habib? Lanjut ya. Tes ada nggak putus nggak Ah, suaranya? oke, Masih putus-putus tuh. oke, Maya. Jelas? Udah? Oke. Untuk sekarang biar aku aja yang bacain. Nanti aku coba Habib yang nanggapinnya. Biar Nanti aja dulu. biar teman-teman tuh tahu apa yang lagi dibahas gitu ya. Oke. Aku lanjut teman-teman ini yang cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, aku seorang wanita. Oke. Yang tertatih-tatih dalam istiqomahnya. Aku mau cerita. Akhir-akhir bulan ini, aku ngerasa senang banget. Ngerasa tenang aja, walaupun banyak cobaannya. Aku ngerasain banget dampak deket sama Allah. Cuma aku kurang dalam, cuma aku kurang dalam hal sesama manusia. Aku udah coba baik sama sesama, tapi ngerasa kurang asik aja sama mereka. Jadi malah mentoknya minder sampai-sampai ngerasa menarik diri dalam berbaur sama teman-teman. Aku bisa mengusahakan jadi baik, namun untuk asik sepertinya kurang. Dan hanya orang-orang tertentu aja aku bisa ngerasa asik banget. Nggak apa-apa kan ya, nggak apa-apa kan ya
untuk jadi biasa-biasa aja, karena memaksakan diri untuk asik juga rasanya nggak enak ya. Jadi gitu deh buat teman-teman semua, perkuat lagi ya hubungannya sama Allah juga dengan sesama. Jangan pernah bosan jadi orang baik, biarpun bener deh, feedback mereka kurang kurang ya nggak apa-apa, karena pertolongan Allah bisa datang dari mana aja. Semangat ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Bib tanggapannya Bib, boleh? Oke, ini sama seperti yang tadi juga ya. Beda Bib, beda cerita Mana? Bib. Yang apa yang apa? Beda, maksudnya itu apa namanya itu tentang istiqomah juga yang dalam Oh, bertati-tati dalam istiqomah kan. Itu bukan maksudnya ceritanya sama, beda-beda emang. iya iya. Tapi Oke. ini suaraku memang ya udah lumayan jelas. Suara lumayan jelas. Videonya agak putus-putus. Iya ya. Aduh, Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. mohon maaf karena Ya, bertahap aja, bertahap. Kalau Habib berarti melihatnya tenang gimana banget. dari cerita ini? Aku belum ada dapat itunya deh. Coba Praka dulu deh. Mohon Oke. putus deh. Oke, dia tuh lagi ngerasa, kalau Ya. aku ngelihat cerita dari ceritanya, dia tuh ngerasa hubungan, kedekatan dia sama Allah tuh membuat dia tuh susah berbaur sama sama manusia ya. Sebenarnya teman-teman, apalagi ini dia bilang dia wanita. Sebenarnya teman-teman, kembali lagi, kalau asik dalam konotasi di sini asiknya lebih ke kayak zaman sekarang, asiknya kayak bergaulnya sampai kebablasan, itu menurut aku juga kurang kurang baik untuk wanita ya. Karena di sini dia bilang dia wanita. Jadi asik menurut konotasinya ini dalam asik dalam bentuk lebih ke asik dalam bentuk akrab sama wanita ataupun berteman dalam hal kebaikan ya. Jadi kita anggap dia ini pengen berteman dalam hal kebaikan sama orang, namun dia tuh ngerasa sulit karena mungkin uh, cara dia bergaul tuh kurang bisa ya gitu ya. Tapi dia tadi bilang di ceritanya tuh bilang bahwa dia tuh lagi deket, dia tuh ngerasa banget, ngerasain banget dampak dari deket sama Allah gitu. Sampai-sampai dia tuh ngerasa buat berteman sama sesama manusia itu agak kurang gitu ya. Tapi teman-teman, teman-teman di sini punya kendali, punya hak, punya pilihan. Teman-teman di sini punya pilihan. Ketika teman-teman udah ngerasa deket sama Allah, udah ngerasa semua yang teman-teman butuhin itu udah sama Allah gitu ya. Teman-teman tuh kalau untuk berteman sama seseorang, kita ini makhluk sosial. Jadi teman-teman nggak bisa lepas dari yang namanya pertemanan ataupun lingkungan sosial kita ya. Jadi kalau untuk masalah dekat sama Allah itu urusan kita sama diri kita sendiri. Tapi untuk masalah sosial itu kita nggak bisa lepas dari lingkungan sekitar ataupun pertemanan gitu ya. Tapi kita punya pilihan, kita memilih teman yang kayak gimana gitu ya. Teman yang membawa kita semakin dekat sama Allah, atau malah kita memilih teman yang membuat kita jauh sama Allah. Karena kan kita tadi udah si penulis udah bilang bahwa dia ngerasa banget bahwa dia saat ini lagi deket sama Allah. Kita nggak tahu nih deketnya tuh gimana gitu ya. Atau dia lagi rajin-rajinnya tahajud sehingga dia ngerasa kalau ada masalah tuh langsung ke Allah sehingga nggak butuh teman untuk cerita. Nah, tapi kita nggak tahu gitu. Yang pasti si penulis udah bilang bahwa dirinya itu lagi deket bahwa dirinya itu ngerasa deket banget sama Allah saat ini, namun untuk pertemanan sesama manusia itu agak kurang gitu ya. Tapi buat si penulis, saran aku untuk jangan melupakan lingkungan sekitar ataupun pertemanan, karena gimana pun kita berhijrah ataupun dekat sama Allah, kita tetap butuh lingkungan sekitar untuk mendukung, baik itu kegiatan sosial kita, kegiatan individu kita masih butuh orang lain karena kita sebagai makhluk sosial ya. Tapi kita punya pilihan, kita mau pilih teman yang gimana, kita mau pilih teman yang mendukung kita, kita mau pilih teman yang mendekatkan kita sama Allah, atau memilih teman yang malah menjauhkan kita sama Allah. Itu kalau menurut aku. Oke, ini dari kolom komentar aku coba baca. Dia berusaha self love. Ingat, kalau sama aku nggak usah bahasa Inggris. Apa teman-teman self love? Nah, apa Bibi? Kasih terjemah.
Aku lagi malas buka. Aku aja bahasa Inggris, Raka. Coba. Teman-teman tahu nggak? Saya belum Sama-sama kita nggak apa? bisa bahasa Inggris kita. Oke. Saya Cintai diri sendiri. mencintai diri sendiri. Hah, bahasa Jawa. Oke, oke, iya Bahasa betul. Jawa, Kak. Iya betul. Mungkin kita berkonot, ya mungkin bisa jadi dia lagi coba untuk memantaskan diri ya, sehingga dia tuh sulit untuk berbaur si penulis tadi ya. Betul juga sih Mbak apa nih? Paulva. Oke gitu, buat si penulis tetap semangat dan jangan sampai meninggalkan lingkungan sosial ya. Tapi kita punya pilihan lingkungan sosial yang gimana, yang mendekatkan kita sama Allah atau yang menjauhkan kita sama Allah. Oke, Ya, next benar, lanjut Bang. ke cerita selanjutnya. Lanjut ya. Ini selesai cerita yang kemarin ya. Ya. Ini lanjut ke, Oke, Habib boleh ya, baca? boleh. Eh, Oke, Jelas kan suaranya? sejauh ini masih jelas. Oke, boleh. Aku takut nanti putus-putus lagi. Oke. Baik, ini pertanyaan yang baru nih. Kak, izin bertanya ya. Ada kutipan gini. Jika ingin cepat dapat jodoh, maka jauhi orang-orang yang ingin mendekat. Karena itu salah satu sebab jodoh lambat datang. Namun, gimana kita bisa tahu dia jodoh kalau semua yang mendekat kita tolak? Jadi, gimana? Raka, Raka dulu. Ini, Aku kayaknya dikit. oke, ini kayaknya dia Hah? bertanya lagi ya. Iya, Bertanya to the bertanya point. mendapat wawasan Tapi jodoh itu baik atau bukan gitu. ya, tapi dia ini dapat dari kutipan sih, bukan lebih ke tahu sendiri sih. Dia ada kutipan pernah dengar mungkin ya. Jika ingin dicepatkan mendapat jodoh, maka jauhi orang-orang yang ingin mendekat. Karena itu Mm-mm. salah satu sebab jodoh lambat datang. Namun gimana kita bisa tahu jodoh? Tahu dia jodoh kak? Jodoh kalau semua yang dekat kita tolak. Aduh, masalah jodoh ini. Kita aja belum berjodoh nih. Belum ada jodoh nih. Berat, berat, berat. Oke, kalau Ya, terkait dengan jodoh, aku sih ngelihatnya dari kutipan ini lebih ke ini sih. Mungkin lebih ke buat menjaga diri sih. Kutipannya itu menyarankan kita untuk menjaga diri, lebih fokus ke diri sendiri untuk mempersiapkan jodoh yang datang sih. Bukan konotasinya setiap yang mau ngelamar, setiap yang berniat baik itu langsung tolak ya. Kalau niat baik itu justru perlu dipertimbangkan kalau langsung ke jenjang yang serius ya. Tapi kalau masih kerana mau pacaran, mau deket-deketin aja, nah itu mungkin perlu dijauhi kalau dari kutipannya. Mungkin dari kutipannya itu mungkin ke konotasinya pacaran sih. Pacaran ataupun ke orang-orang yang cuman mau deketin aja, nggak mau ke jenjang yang lebih serius. Jadi dari kutipan tuh bilang bahwa mungkin salah satu penyebab jodoh kita terlambat karena kita meneruskan hubungan-hubungan yang diharamkan oleh Allah tadi kan, yang contohnya ada yang datang untuk ngajak pacaran, kita terobos, kita terima-terima aja. Nah, itu mungkin juga bisa memperlambat jodoh. Tapi kembali lagi teman-teman punya kendali di situ ya. Kalau teman-teman punya niat ataupun punya mindset untuk menjauhi yang namanya pacaran, menjauhi yang namanya hubungan-hubungan yang nggak baik gitu ya, dan fokus pada diri sendiri, fokus pada pengembangan diri. Jadi teman-teman tuh punya kendali di situ, sehingga nanti jodoh teman-teman juga bakal gitu. Jadi teman-teman tuh kalau pengen jadi jodohnya gimana, fokus pada diri sendiri. Jodoh tuh adalah cerminan diri kita sendiri. Karena kan aku tuh sering kalau terkait dengan jodoh tuh sering keinget sama Quran surah An-Nur, An-Nur ayat 26 terkait dengan bahwa laki-laki baik akan bersama dengan wanita baik gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa pengen dapat jodoh yang baik, ya teman-teman yang harus jadi baik juga. Teman-teman harus bisa menjadi orang, teman-teman mau jodohnya soleh. Jadi teman-teman mau jodohnya soleh. Jadi teman-teman harus bisa berubah menjadi orang yang soleha agar dipertemukan dengan jodoh yang soleh tadi. Kalau aku ngelihatnya gitu terkait dengan jodoh tadi ya. Kalau Habib gimana ngelihatnya? sama sih sebenarnya karena kan zaman sekarang kan banyak sekali yang orang pengen deket, tahu-taunya cuman pengen pacaran, cuman sebentar pacaran, sehingga banyak sekali yang ya anak-anak zaman sekarang kan pengennya itu mesra-mesraan aja, nggak tahu pengennya ke depannya gimana gitu. Mungkin apa ya, yang jodoh tergantung jodoh nih ya. Benar kata Praka tadi,
bahwasannya kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan jodoh yang terbaik juga. Apabila kita mempersiapkan jodoh itu melalui pacaran, melalui kita ATS-an atau segala macamnya, ya mungkin jodoh kita nggak akan sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan yang terbaik. Karena Allah telah mengatur perjodohan yang sesuai dengan syariat. Jadi mungkin pacaran, lewat pacaran atau sebagainya yang mendekatkan tidak memenuhi syariat, ya itu akan malah menjadi sengsara di kedepannya. Mungkin ada juga yang banyak kan sekarang pacaran tapi menikah, tapi belum tentu juga dia sampai apa namanya itu, sampai akhir hayatnya. Tiba-tiba setelah menikah 5 tahun ke depan tiba-tiba ada yang bercerai sebagainya karena dia tidak didasarkan dengan Islamnya tadi. Mungkin itu aja sih. Mohon maaf apabila kurang. Jadi setiap baca baru setiap baca iya, karena ada setiap baca saya mohon maaf. Baru soalnya dibacain dia berata ya. Ya sama. Kalau pacaran terus menikah, emang bener dosa pacarannya kehapus, Kak? Dosa pacarannya nggak akan kehapus. Dosa pacaran. Ya, kecuali kalau dia taubat nasuha dan memperbaiki hubungannya itu, baru dihapus. Itu pun nggak tahu aku sih dihapusnya secara total ataupun gimana. Tapi intinya gitu. Yeah. Ada proses taubat nasuha antara kedua orang ini, baru bisa dosanya itu mungkin dihapus ataupun ditutupi aibnya gitu. Kalau itu kayaknya. Oke. Aktor utama kita udah muncul, guys. Iya. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya dari tadi. Jadi aku sebenarnya itu nggak mau join, biar Habib aja lah. Biar Al aja yang ya, biarin aja nanti, kalau aku biarin nanti banyak yang nggak terjawab ini, Kak. Biar Abang Al aja yang menyelesaikan masalah perduniaan ini. Iya, biar prakal sendiri ya. Kayak kita pakai filter itu. Oke. Baik, ini mau bertiga atau gimana? Nggak apa-apa. Terus kalau Praka mau join, ayo. Kalau Praka mungkin mau istirahat atau ngerjain tugas, ya silahkan. Ya, nanti aku coba mantau aja ya. Ini soalnya gimana? Silakan nggak nih? Aku nih aman ya. Aman. Jadi sampai yang mana ya baca ini? Udah aku ini nih. Sampai yang kedua dari yang baru pertama hari ini dibuat ini. Yang Kak izin bertanya ini. Iya, betul. Yang di bawahnya lagi. Oh, yang pernah banget sakit hati ini. Baru mau mulai ya. Baru mulai yang kedua ya? Nah, ya, yang tadi sudah. Apa kalau mau nyampaikan sesuatu mungkin? Enggak. Mau saran? Enggak ada ya? Enggak ada. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua mohon maaf ya atas sorry. Teman-teman mohon maaf semua ya. Baru bisa join karena tadi mendadak harus ada live di Teman Surga. After itu saya izin, udah ngisi beberapa kalimat di sana, saya izin ke sini tadi, jadi di-handle sama Mas Praka terlebih dahulu. Baik. Pertama, bersyukur kepada Allah malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kenikmatan. Kemudian juga mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman jangan lupa untuk senantiasa bersolawat, menyebut Nabi dan mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dengan agenda kita yaitu dibacain. Ya, dibacain. Aku akan melanjutkan. Kak Abi boleh jawabannya untuk pertanyaan yang sebelumnya nggak, yang barusan banget? Yang mana? Yang pacaran apakah dihapuskan dosanya itu? Iya, benar. Kalau pacaran terus menikah emang benar. Itu bukan? Atau ada yang lain? Kalau pertanyaan kayaknya benar yang tadi, yang pacaran tadi. Tapi di cerita tadi ada juga sih. Itu pertanyaan juga soalnya yang di itu. Oh iya. Iya. Kak izin tanya kan ini. Kak izin bertanya, jika ingin dicepatkan mendapat jodoh maka jauhi orang-orang yang mendekat karena itu salah satu sebab jodoh dalam. Wait. Jika ingin dicepatkan mendapat jodoh maka jauhi orang-orang yang ingin mendekat. Karena salah satu sebab jodoh lambat datang, namun gimana kita bisa tahu dia jodoh kalau semua yang mendekat kita tolak? Kutipan itu tuh. Jika ingin dicepatkan, ada kutipan. Jika ingin dicepatkan mendapat jodoh maka jauhi orang-orang yang ingin mendekat. Karena salah satu sebab jodoh lambat datang, namun gimana? Oke. Iya, Giambiku, betul. Jadi gini teman-teman semua, aku nggak tahu ya. Jadi teman-teman jangan mudah untuk percaya dengan kutipan-kutipan seperti itu. Of course, aku tuh salah satu orang yang benar-benar kritis terhadap kutipan-kutipan.
Kadang kutipan-kutipan itu hanya mengejar estetika kalimat saja, tanpa memperhatikan esensi atau makna dari apa yang dia tulis. Dan mirisnya, banyak sekali kutipan-kutipan yang menyandarkan katanya source-nya atau sumbernya, itu berdasarkan kepada kalimat para sahabat, atau berdasarkan kepada Rasulullah. Dan itu teman-teman harus benar-benar kritis di situ. Selain kritis kepada source-nya atau sumbernya, ya, ada hadisnya nggak kutipan? Nggak ada. Aku belum pernah mendengar kutipan hadis yang seperti ini. Ya, maka ketika teman-teman mencari kutipan itu harus benar-benar kritis teman-teman. Kalau disandarkan kepada apa namanya hadis atau berdasarkan kepada kalam para ulama atau didasarkan kepada, kalau kalam para ulama mungkin masih bisa kita coba apa ya, cari lebih detail tuh masih bisa. Tapi kalau berkaitan dengan sahabat dan lain sebagainya itu harus benar-benar berdasarkan sumber yang jelas. Sahabat siapa, Ali bin Abi Thalib sebenarnya kitab apa, terus derajatnya seperti apa dan lain sebagainya, itu harus benar-benar kritis. Karena kutipan-kutipan seperti ini terkadang itu bukan suatu hal yang memang benar-benar diambil dari situ, tapi hanya berdasarkan pada asumsi saja. Yang dikejar biasanya hanya estetika kalimat-kalimat saja. Dan ini harus teman-teman perhatikan. Sebenarnya tidak ada masalah ketika kita menulis, yang kita tulis secara estetika tuh bagus, keren, itu nggak masalah, tapi esensinya jangan lupa. Ini masuk akal nggak? Ini benar apa nggak? Ini salah atau nggak? Dan lain sebagainya. Itu harus kritis, nggak bisa langsung kayak ditelan mentah-mentah begitu saja. Nah, teman-teman harus belajar tentang hal itu, sehingga tidak mudah untuk menerima informasi yang sebenarnya itu tidak kredibel gitu ya. Maka salah satu dicepatkan mendapat jodoh itu sebenarnya bukan satu hal yang dicepatkan, tapi jodoh itu memang sudah menjadi ketentuan Allah kapan kamu harus menikah dan lain sebagainya. Gitu ya, itu harus menjadi ketetapannya Allah begitu. Nah, akan tetapi memang dalam ikhtiarnya itu menjadi ranahnya kita atau pilihan kita. Salah satu kalau dari guru aku itu bukan dengan menjauhi orang-orang yang mendekat, tapi banyak-banyak ikhtiar, salat istikharah, salat tahajud, banyak istighfar, minta petunjuk kepada Allah, tanya kepada guru. Itu salah satu bentuk kita supaya kita didekatkan dengan jodoh, bukan malah menjauh daripada orang-orang mendekat. Nah, ini agak ini teman-teman, mohon maaf sekali. Kalau dalam ilmu mantik, ini perhatikan, kalau dalam ilmu mantik atau ilmu logika, itu ada istilahnya law of contradiction atau hukum gak kontradiksi. Bagaimana mungkin misalkan ya, saat ini saya ada di depan teman-teman, misalnya ada statement Abizar di depan audiens, maka tidak akan mungkin ada orang yang mengatakan juga Abizar ada di belakang audiens. Itu kan kontradiktif secara bersamaan gitu ya. Ada yang mengatakan Abizar di depan, ada yang mengatakan Abizar di belakang. Ini kontradiktif. Nah, kalau dalam ilmu logika, statement atau definisi atau argumentasi yang seperti ini tidak bisa dibenarkan karena kontradiksi. Nggak mungkin benar, pasti salah satunya dia yang salah. Kan seperti itu. Nah, maka teman-teman harus kritis. Maka saya itu selalu menyarankan teman-teman kalau bisa belajar ilmu logika, belajar ilmu mantik, belajar ilmu berkaitan dengan hal itu, filsafat, itu oke-oke saja selama memang ditempatkan pada tempat yang tepat gitu ya. Sembarangan dalam menempatkan ilmu itu. Seperti itu. Nah, maka teman-teman harus belajar hal itu. Kalau teman-teman belajar, ini tahu ini kontradiktif. Oh, ini nggak sesuai dengan law of identity. Ada hukum namanya hukum identitas dan lain sebagainya. Teman-teman harus belajar hal itu. Gitu, maka selalu kutipan itu nggak mesti harus kita percaya. Apalagi kutipan ini bukan lagi ambigu tapi kontradiktif. Bagaimana kita bisa mempercepat dapetin jodoh tapi menjauh orang-orang yang mendekat. Kalau ada misalnya Mas Prakan mau ta'aruf yang serius terus kita jauhi misalnya seperti itu. Ya bagaimana, kan nggak seperti itu konsepnya. Maka harus dicari ulang, digali ulang dan maksudnya seperti apa. Makanya konten kreator itu harus bukan hanya menampilkan satu kutipan terus selesai, tidak. Dia harus mempertanggungjawabkan apa maksud daripada kutipan itu. Karena kalau misalkan hanya berdasarkan kepada apa namanya kutipan itu saja, tentu itu akan menimbulkan multi tafsir. Multi tafsir itu artinya apa? Banyak penafsiran, banyak hal yang apa ya, pemaknaannya itu banyak. Karena apa? Setiap orang itu memiliki maklumat atau informasi yang berbeda dari apa yang ditampilkan itu. Gitu ya. Makanya jangan mudah percaya. Maka konten kreator hanya cuma quote di share, saya tidak interest sama sekali dengan hal seperti itu. Gitu ya. Maka kalau teman-teman lihat di saluran kakak atau teman-teman lihat apa yang kakak tulis, biasanya itu berpart-part atau mungkin panjang. Karena saya bertanggung jawab untuk bagaimana itu memahamkan kalian bukan hanya dari satu kutipan saja. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Berkaitan dengan kutipan ini, Allahu a'lam. Saya tidak pernah mendengar kutipan ini. Tapi menurut aku ini agak kontradiksi. Yang dimana kalau dalam ilmu logika, kontradiksi itu nggak bisa dijadikan argumentasi. Seperti itu. Oke, seling bukunya. Buku logika itu banyak banget. Tapi kamu bisa cek di Instagramnya, salah satu rujukan yang saya pakai itu adalah rujukan dari Ustadz Nuruddin. Ya, itu kemarin kita sempat undang di Haid, tapi qadarullah dia belum bisa nerima jadwal di online gitu ya. Ustadz Nuruddin, Muhammad Nuruddin, silahkan dicari Instagramnya. Itu dia ada beberapa buku. Saya sarankan buku logical fallacy-nya dia sama buku mantik. Nah, mantik itu cukup berat teman-teman. Kenapa saya bilang berat?
Maka saya sebenarnya tidak menyarankan itu buku itu. Kalau teman-teman nggak punya guru, kalau punya guru ya itu silakan. Tapi kalau nggak punya guru, ilmu mantik itu harus apa ya, harus didampingin. Karena kalau nggak didampingin, itu pertama di buku itu, khususnya di buku itu banyak istilah-istilah bahasa Arab. Dan itu teman-teman harus paham dulu gitu ya. Ini maksudnya seperti apa kata ini dan lain sebagainya. Teman-teman harus paham dulu berkaitan dengan itu. Kemudian di situ juga ada maksud-maksud yang harus teman-teman tuh bacanya pelan-pelan, bahkan baca berkali-kali. Atau mungkin 1 jam itu hanya mempelajari satu satu hukum misalnya kayak tadi ya, hukum law of contradiction, hukum tidak kontradiksi misalnya seperti itu. Itu untuk belajar untuk itu. Biasanya saya 30 menit atau 1 jam untuk hanya memahami satu itu. Kenapa? Karena ketika selain ini teman-teman, membaca buku, kalau teman-teman pengen ngerti, itu bukan hanya tentang dari apa yang teman-teman baca saja. Maka kalau dulu saya ngejar target setahun harus belajar baca buku sekian-sekian. Tapi kalau sekarang saya lebih kepada esensinya. Dulu ya, kalau saya itu target setahun mungkin baca 30 buku, 40 buku. Tapi sekarang bagaimana caranya? Saya pelan-pelan memahami setiap kalimat itu benar-benar paham. Nah itu ada tahapannya. Paling nggak ada 4 tahapan untuk teman-teman itu bisa belajar mateng dalam apa yang teman pelajari dalam buku itu. Kalau teman-teman pengen serius gitu ya, atau dalam kitab. Pertama, ini kalau belajar otodidak, beda lagi kalau teman-teman belajar talaki. Mungkin teman baca buku gitu ya, baca buku yang tadi mantik misalnya seperti itu. Pertama, teman-teman baca pelan-pelan, pahami maknanya seperti apa. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman baca, oke ini ada poin-poin penting, ini garis bawahi, ini distabiloin, habis itu coba sampaikan. Coba sampaikan. Kalau belum bisa menyampaikan, coba tulis dulu. Jadi tahapannya bisa menyampaikan, bisa ditulis dulu. Kalau saya biasanya menyampaikan dulu. Ya, kalau misalkan menyampaikan, jadi ketika saya belajar buku, saya stabiloin, kakak stabilo kan, atau kakak garis bawahi gitu ya. Kemudian saya coba untuk menyampaikan sendiri kayak gini, di depan kaca atau sendiri nggak ada orang, saya cuma menyampaikan itu pelan-pelan, disampaikan. Nah nanti setelah kakak sampaikan, barulah setelah itu kakak tuliskan. Namanya para parse. Ketika teman-teman dengarkan satu video atau baca satu buku, coba untuk ditulis ulang dan coba menggunakan kata-kata kalian. Kalau kalian dalam menulis itu masih belum bisa menulis dengan bahasa kalian sendiri, artinya kalian itu belum bisa memahami apa yang kalian baca atau apa yang kalian tonton. Oke, ini ilmu dalam membaca itu ada ilmunya juga. Oke, tahapannya apa? Baca. Ketika kalian baca itu ada 2 pilihan. Kalian mau menyampaikan dulu atau kalian mau menulis dulu. Kalau kakak biasanya menyampaikan karena mungkin kakak bisa langsung paham di sini. Tapi kalau kakak biasanya belum paham, kakak akan tulis dulu. Oke, kakak akan tulis terlebih dahulu. Tulis itu gunakan dengan bahasa sendiri. Ya, jangan menggunakan plek ketiplek apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca. Tapi menggunakan bahasa sendiri. Kalau kalian bisa menulisnya dengan bahasa kalian sendiri, itu berarti kalian benar-benar paham. Tapi kalau masih belum, karena kalian tuh ngerti, tapi nggak bisa nulisin, berarti kalian tuh belum benar-benar paham. Artinya baru hanya sekedar tahu saja, tapi belum paham. Oke, sampai 2 tahap ini paham? Coba kasih respon dulu. Nanti ngantuk kalian. Ini bahas satu kutipan saja, ini bisa sepanjang ini. Paham nggak? Oke. Alvin? Maaf, kayaknya paham ya? Karena nggak punya tuh. Iya, nge-lag kan ku, nggak bisa on cam jadi. Oke, sip. Ya, paham nggak? Paham. Oke, pertama apa? Baca. Yang kedua, tuliskan dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, sampaikan. Jadi baca, tulis, sampaikan. Belajar menyampaikan. Kak belum bisa menyampaikan, belajar. Kalau nggak belajar, ya nggak akan bisa. Gitu ya. Orang yang bisa nyampe ngomong seperti ini di depan kalian, ini bukan baru pertama kali, ini udah beratus-ratus kali baru bisa ngomong seperti ini. Gitu kan ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu ditulis sesuai disampaikan ya. Kemudian yang keempat itu diajarkan. Jadi tahapannya dibaca, ditulis, disampaikan, diajarkan. Ya. Diajarkan misalkan kayak kakak ada forum seperti ini, kakak sampaikan, kakak ajarkan kalian bagaimana cara berlogika yang benar, bagaimana menyusun argumentasi yang benar, kakak ajarkan kalian. Nah sehingga itu benar-benar nempel, benar-benar ada di otak kita dan kita paham. Dan suatu waktu itu akan ada calling back ketika ada situasi yang sama atau ada satu kalimat atau ada situasi yang memang itu hampir sama yang pernah kita pelajari, itu akan calling back dan itu akan muncul dalam pikiran kita. Ya, baca, tulis, sampaikan, ajarkan, of course. Betul sekali itu, Mbak. Siapa tadi? Mbak Rohmah. Nah, teman-teman semua, ada satu hal juga yang harus teman-teman pahami. Di dalam apa ya? Aku agak lupa tadi. Ketika baca itu gini, di dalam otak kita itu ada memori yang untuk menyimpan memori jangka panjang, ada memori yang bagian otak yang untuk menyimpan jangka pendek. Maka coba ketika baca itu tuh kita resapin banget. Kita mindsetnya ini harus kita ingat jangka panjang. Kita harus ingat jangka panjang, gitu ya. Pelan-pelan dibaca, itu nanti akan ada nempelnya di sini, gitu ya. Oke, clear berkaitan dengan kutipan ini? Banyak ya.
Satu kutipan pembahasannya panjang sekali. Oke, lanjut ya teman-teman. Kayaknya Habib mengundurkan diri. Lanjut. Dia ini apa? Nyerah. Tanpa bendera putih ya. Oke. Oke. Baca, tulis, sampaikan, ajarkan. Betul banget. Bentar, aku tuh ada satu juga catatan nih teman-teman. Bentar ya. Mana ya? Bentar teman-teman. Sebentar. Ada nggak ya? Masih ada nggak catatan itu? Nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Tapi intinya seperti itu teman-teman. Baca, tulis, sampaikan, ajarkan. Pun sama ketika kalian nonton di dalam video, nonton video yang pengen kalian belajar, maka tonton, dengarkan, tulis menggunakan bahasa kalian, sampaikan, ajarkan. Itu cara belajar yang. Kalau dibaca itu hanya 10% informasi yang bisa kita serap. Kita tulis itu bisa 20-30%. Kemudian kita sampaikan itu bisa 40-50%. Apa yang kita sampaikan itu melekat dalam otak kita. Kalau kita ajarkan itu bisa 70-80% informasi itu bisa melekat di dalam otak. Ada penelitiannya. Ada apa namanya piramida, apa itu namanya saya lupa dalam psikologi. Nah, gitulah teman-teman. Kita lanjut dulu ya. Kalau dulu memang saya ngejar banget kayak setahun harus berapa buku itu. Dan sekarang sebenarnya masih ngejar, cuman fokusnya lebih kepada esensi apa yang saya baca. Oke, next. Pernah banget sakit hati dengan beberapa orang karena perkataannya. Dan pernah waktu awal dagang itu sempat diremehkan dengan orang dan lebih sakit hatinya kerabat terdekat. Diremehkan dengan kata-kata yang menyakitkan. Mereka bilang jualan apa kayak gini, lampu redup, masa tempatnya kayak gini. Oke, apa ada yang beli, kayak dialah cantik ininya dan itunya. Tapi aku nggak pernah berputus asa dengan semuanya. Aku yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, dan aku pasti bisa melewatinya. Jatuh bangun yang kurasakan, jualan hujan kehujanan, panas kepanasan, lampu menumpang dari sinaran cahaya orang lain, pernah beberapa kali di orang, kehilangan barang, ya Allah itu benar-benar pilu untuk semuanya. Tapi sekarang Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Allah mengijabah doa-doaku. Allah membalas semua perjuanganku selama ini. Berada di titik saat ini tuh tuh luar biasa. Kalau bukan karena Allah, atas izin Allah, aku nggak mungkin berada sampai di saat ini. Bahkan orang yang dulu yang menghina dan meremehkan, sekarang mereka meminta tips bagaimana aku bisa berada di titik ini. Ya aku nggak mau egois, aku kasih dia tips. Dan dia juga memakai tips dariku. Guys, jangan pernah ya kalian remehkan usahanya orang lain. Mungkin bagi kalian itu terkesan lucu, tapi bagi dia itu sesuatu yang sulit untuk dibaca. Betul. Kita nggak akan pernah tahu nasib orang ke depannya, karena bisa jadi dia lebih hebat dan maju dari kamu. Of course, jangan pernah meremehkan orang saat ini, karena kita tidak pernah tahu nasib orang di masa depan itu seperti apa. Dan memang selain daripada alasan itu, memang tidak dibolehkan buat meremehin orang. Orang itu memang nggak boleh. Even orang itu nanti di depannya seperti apa, berhasil atau tidak, memang nggak boleh untuk meremehkan orang lain. Dan aku paling tidak suka untuk kalau ada orang yang suka meremehkan orang lain. Dan selain daripada itu teman-teman, kemarin juga saya sempat di mentoring ya. Ada anak mufab di sini, ada Mbak Nia, ada Mbak Lesi, ada Mbak siapa di sini, Mbak Ayul juga ada juga Mas Asnawi. Saya pernah menyampaikan tentang ngomongin privilege ya. Awalnya ketika kita ingin dapat privilege yang saat ini, dia bisa dagang berhasil gitu ya, of course itu melewati tahap keberapa coba? Bisa sampai ke titik itu, tahap 1 mungkin dia 0, karena dia kalau saya baca ya, dia jualannya dari yang 0 banget, kemudian bisa dia berhasil itu ketika dia udah melewati tahap keberapa. Kamu tanya anak mufab dulu, contoh kasus seperti ini. Awalnya dia gagal, dihina dan lain sebagainya, tapi dia terus tidak berhenti sampai dia bisa berhasil di titik itu. Dia udah melewati di tahap berapa? Kemarin dia menyampaikan Bayu kira-kira, Bayu Agustina, kira-kira dia kemarin yang jadi contoh kasus ini, dia saat ini ada di posisi berapa? Ada di posisi berapa? Tentu Ayu yang mana? Ini ada berapa Ayu nih? Bentar, Kak. Ya, berapa? Apa, Kak? Dari contoh kasus tadi yang saya bacakan tentang orang yang jualan, awalnya dia dihina tapi dia nggak berhenti, terus dia belajar, dia coba usahakan itu sampai akhirnya dia berhasil sampai di titik ini. Nah, titik yang saat ini dilakukan itu dia udah di posisi berapa? Menurut Ayu sih ya, dari catatan kemarin 4 tingkatan privilege itu kayaknya udah di tahap awareness privilege nggak sih, Kak? Berarti dia tuh tahap ketiga. Udah belajar dari pengalaman kegagalannya
sampai berhasil kayak gitu. Betul. Dia dari tahap ketiga saat ini. Dan next time gak menutup kemungkinan ketika dia konsisten untuk bisa evaluasi dan belajar, bisa sampai ke tahap 4. Orang yang datang, orang yang tahu kenal dia dan sebagainya. Kita lihat teman-teman, itu kemarin ada materi di Move Up Class. Jadi kalau teman-teman mau dapat materi itu, ikut kelas Move Up. Oke, kita lanjutin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sekalian, Afwan izin bertanya. Kak, apa yang harus Ana lakukan untuk menghilangkan rasa trauma dan bagaimana mengembalikan mental Ana agar pulih kembali? Yang disebabkan karena dari kecil sering melihat cinta pertamanya aku sendiri yang melakukan kekerasan terhadap surganya aku ialah ibuku. Dan bahkan sampai sekarang aku juga bingung ketika setiap terjadi kekerasan itu aku nggak bisa ngapa-ngapain Kak. Hanya bisa menangis melihat semua itu. Rasa dalam diri sangat benci pada ayah sendiri. Ya cinta pertamanya, tapi pertamaku, tapi beliau juga orang pertama yang merusak mental anak perempuannya. Sehancur-hancurnya, Kak. Dengan kejadian ini, aku benar-benar tidak pernah merasakan sosok peran seorang ayah dan merasakan kasih sayang sosok seorang ayah. Aku benci, aku dendam karenanya ibu aku sakit dan aku juga ada rasa kecewa sama ibu. Aku ibu aku mengapa masih mau mempertahankan rumah tangganya ini, Kak. Rumah apa itu rumah tidak ada kenyamanan di dalamnya. Aku lebih milih tidak pulang ke rumah, Kak, karena aku tidak sanggup lagi untuk menyaksikan itu terus. Apa aku termasuk anak yang durhaka, Kak? Karena kejadian ini, ketika orang datang yang hadir seperti di lingkungan teman-teman, aku benar-benar takut kehilangan mereka. Padahal aku tahu teman-teman aku ini orang yang toksik. Tapi karena aku ingin menjaga perasaan mereka, aku tidak mau mereka jauh dari aku. Aku sampai capek sendiri, Kak, dan selalu menyanyiakan kata orang-orang di luar sana. Kak, capek harus kayak gini, overthinking berlebihan, takut menghadapi hari-hari esok, bahkan rasa ingin tidak mau menikah. Apa yang harus aku lakukan selain mendekatkan diri kepada Allah? Apa aku pernah membuat orang lain sakit tanpa Oke, Alvan, apabila ceritaku bagi teman-teman terlalu berlebihan, alay dan lebay, tapi memang inilah faktanya. Aku cuma ingin mencari solusi, butuh motivasi agar aku dapat istiqomah lagi. Mohon doanya teman-teman Villa sekalian. Pesan aku untuk teman-teman semua. Sayangilah orang tua selagi masih ada. Berterima kasihlah pada ayah dan ibu yang bisa mencukupi kebutuhan kalian. Untuk kalian anak-anaknya, semangat untuk kita anak perempuan yang dituntut harus serba bisa, apalagi perempuan satu-satunya di keluarga sendiri. Syukron kathiron, mohon arahan jawaban kakak-kakak semua. Jazakumullah khairan. Oke. Wow. Banyak. Oke, teman-teman semua, ada 2 poin yang di sini disampaikan. Yang pertama adalah dengan kondisi keluarganya, ya di mana keluarganya itu tidak menggambarkan keluarga yang ideal, gitu ya. Di mana ayahnya sebagai KDRT dan dia menyaksikan langsung di hadapannya, begitu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pertemanan yang toksik, bahkan dia tidak berani untuk keluar dari pertemanan atau circle yang toksik itu karena dirinya merasa tidak mau kehilangan atau takut nggak punya teman dan keenakan dan lain sebagainya. Teman-teman, ada 2 kasus di sini yang menjadi sumber masalah. Yang pertama teman toksik, yang kedua adalah keluarga yang tidak ideal. Lalu bagaimana Kak cara aku supaya bisa bertahan atau bisa istiqomah di dalam 2 situasi ini? Atau mungkin bagaimana caranya aku keluar daripada situasi-situasi ini? Pertama, untuk kasus yang pertama itu berkaitan dengan keluarga sebagai anak gitu ya di dalam rumah yang dimana di situ dirinya melihat kekerasan atau KDRT yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, oleh ayahnya kepada ibunya seperti itu. Maka pertama, ketika kita memang bisa mendamaikan, kalau bisa ya, ini tanda kutip ya teman-teman, kalau memang nggak bisa, jangan dipaksain. Kalau bisa, didamaikan, dimediasi, diobrolkan, sampaikan kalau misalkan ini adalah satu hal yang nggak baik. Ini satu hal yang tidak benar dan kalian merasa tidak nyaman ketika di rumah terjadi hal-hal seperti itu. Tanda kutip ya, jika bisa. Jadi nggak usah paksain. Kemudian yang kedua, kalau memang dirasa tidak bisa, terima keadaan itu. Yang harus kamu lakukan adalah, yang harus kamu lakukan adalah menerima. Kemudian yang kedua, kamu kuatkan diri kamu dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan terus belajar, mencari ilmu, ya, dan juga mencari circle yang positif. Jadi jangan takut untuk tidak dapat circle yang baik ketika memang circle kamu saat itu adalah circle yang toksik. Jangan takut untuk meninggalkan dan jangan takut untuk cari circle yang baru. Jangan sampai kita nggak enakan sama orang lain, tapi kita nggak pernah mikir nggak enakan dengan diri kita sendiri. Perlu dicatat ya, jangan sampai kita nggak enakan sama orang lain, tapi kita nggak pernah nggak enakan sama mental kita. Oke? Kuatkan diri kamu dengan mendekatkan diri kepada Allah, cari ilmu, cari guru, cari circle yang positif. Kamu harus kuatkan diri kamu sendiri. Ini hal pertama. Kuatkan diri kamu dengan hal seperti itu. Dan yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah kuatkan ibu kamu. Kuatkan ibu kamu.
Ibu kamu itu sumber semangatnya dari kamu. Kalau ditanya kenapa ibu kamu milih bertahan, kenapa ibu kamu milih nggak pisah, itu karena kamu. Karena mikirin anak-anaknya, karena mikirin masa depan anaknya. Maka kita sebagai anak itu harus benar-benar menguatkan ibu kita. Tapi sebelum kita menguatkan ibu kita juga harus kuat. Kalau kita nggak kuat, bagaimana kita bisa menguatkan? Kalau kita nggak kuat, bagaimana kita bisa menyanggah, bisa megang, bisa berpegang erat gitu ya? Kita nggak bisa. Kuatkan dulu diri kamu. Dengan apa? Belajar Islam, dekatkan diri dengan Allah. Sholat tahajudnya dikuatin, sholat malamnya dikuatin, ya ibadah-ibadah sunnahnya dikuatin. Cari guru, ya cari teman yang sefrekuensi, circle yang positif yang bisa juga menguatkan kita. Nah, dengan apa namanya ekosistem yang seperti itu yang kamu bangun, habits yang kamu bangun seperti itu, kamu bisa menguatkan ibu kamu dan kamu bisa lebih menerima, bisa lebih kuat untuk menghadapi setiap kenyataan yang ada. Sembari tipis-tipis lah kamu nasihatin ayah kamu ajak ngobrol, kamu lakukan pendekatan dengan ayah kamu. Memang gak mudah, apalagi seorang ini ya, ayah kadang kan egonya tinggi karena dia awam, dia merasa dirinya pemimpin. Cukup sulit untuk dinasihati, cukup sulit untuk diajak ngobrol, tapi ya nggak ada yang tidak mungkin ketika kita berdoa kepada Allah, meminta Allah agar melembutkan hati orang tua kita, hati ayah kita, melembutkan pikirannya. Kemudian setelah itu Allah berikan hidayah, itu tidak ada yang tidak mungkin. Kita doakan terus juga ayah kita doakan ibu kita juga. Doakan ayah kita supaya diberikan hidayah dan kelembutan hati, doakan ibu kita supaya diberikan hidayah dan juga kekuatan di dalam dirinya. Begitu ya teman-teman. Jadi itu yang harus kamu lakukan kalau kamu minta arahan daripada kakak. Kuatkan diri kamu, kuatkan ibu kamu, ganti circle. Jangan takut nggak dapat circle kebaikan. Ya mungkin teman-teman di sini pernah juga awal-awal hijrah takut untuk apa namanya dapat circle yang baik, takut dapat circle yang buruk gitu ya. Tapi ketika hijrah, ketika berani melangkah, ternyata juga alhamdulillahnya banyak dapat teman-teman yang baru, banyak dapat teman-teman yang ternyata satu frekuensi, satu circle yang bisa sama-sama saling mendukung. Kan gitu kan ya. Jadi jangan takut untuk meninggalkan toxic relationship, hubungan yang merugikan itu jangan takut itu. Oke? Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan ini teman-teman? Kalau nggak ada kita lanjut ke cerita selanjutnya. Oh, Bang Al, udah join ya? Mohon maaf Kak, kayaknya belum bisa. Karena ini dari tadi keluar masuk ini catatan untuk yang pertanyaan dan juga videonya kurang maksimal jadi mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman semua. Suara kakak kedengeran nggak? Tapi kedengaran suara kakak. Oke. Ini nanti kami coba dulu ya kak, bentar keluar dulu bentar ya, nanti masuk lagi. Oke. Sembari kita lanjutin aja teman-teman ya. Oke, kakak lanjut dulu ya kak. Wait. Guys, teman-teman semua, ini ada sekitar 20 cerita ya. Jadi aku akan sedikit cepat. Dan ada cerita yang panjang banget. Panjang banget ini kalau dijadiin. Dan ini menurut aku tuh cerita yang nanti ya, ini masih ada 2 cerita lagi. Cerita yang menurut aku ya, selama aku jadi satu buku kak. Nah, yang ini ya, ini tuh selama aku ngisi dibacain kayaknya ini yang paling panjang banget. Nanti masih ada 1, 2, ya. Ketiga setelah ini. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi aku agak cepet. Nanti. Sedikit nanti saya kasih tahu kalau misalnya ini teman-teman ini yang terpanjang gitu. Nanti kakak kasih tahu. Sedikit cerita teman-teman. Kalau bisa dibilang aku tipe anak yang mudah sakit. Dikit-dikit sakit dan aku adalah anak yang bisa dibilang sedikit tengil. Udah suka sakit, tengil pula. Berkali-kali mengalami yang namanya jatuh dan juga kecelakaan. Pertama, waktu masih kecil, aku main sepeda, aku terjatuh dan kepala aku bocor, dan kaki aku terkoyak lebar. Awalnya, kata dokternya, dijahit, tapi aku nggak mau. Terus kemudian aku jatuh lagi dari pohon, tapi alhamdulillah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, teman-teman. Terus waktu di sekolah, aku main lompat-lompatan bersama teman-teman di sekolah, dan aku terjatuh lagi sampai tangan kananku terkilir dan tidak bisa sekolah. Ini kalau kata orang Palembang, itu apa namanya? Banyak tingkah, pecicilan gitu. Kemudian di saat remaja, aku bermain sepeda dan aku keserempet dengan motor. Aku sedikit terseret dan kakiku luka. Dan yang menyerempet nggak bertanggung jawab. Terus kemudian di saat aku dewasa, aku kecelakaan bersama temanku. Alhamdulillahnya, aku nggak apa dan temanku harus dilarikan ke rumah sakit. Beberapa tahun kemudian, aku harus merasakan sakit di kepala dan ternyata ada kelenjar di kepala dan harus dioperasi.
di situ aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kemudian selang beberapa waktu, aku nggak tahu kapan masa itu terjadi, badanku terasa sakit semua. Merasa sakit yang luar biasa, akhirnya aku dibawa ke RS untuk kesekian kalinya. Ternyata ada masalah pada tulang bagian belakangku. Oke, yang nggak bisa aku ceritakan. Awalnya aku marah dengan Allah, kenapa hidupku harus seperti ini, nggak layak teman yang lain, nggak kayak teman yang lainnya. Aku seorang perempuan yang ingin seperti wanita lainnya, dicintai banyak orang, dihargai, dan kenapa aku nggak sempurna seperti mereka. Aku saat itu benar-benar jauh dari Allah, merasa dunia itu nggak adil. Tapi ada yang hal yang buat aku kembali kepada Allah. Ternyata ini harus teman-teman ingat. Ternyata di saat aku ikhlas dan sabar dengan semua yang Allah takdirkan untukku adalah yang terbaik, Allah memberikan banyak kejutan dalam hidupku. Bertahun-tahun aku marah dengan Allah, akan tetapi dia selalu memberikan aku rahmatnya, hidayah yang gak pernah aku sadari. Tapi sekarang alhamdulillah Allah berikan aku kelebihan dari semua yang ada pada kekuranganku. Kelebihan dari semua apa yang ada, dari semua kekuranganku, dari semua yang ada pada kekurangan. Dan sekarang banyak yang sayang sama aku. Allah kasih semuanya. Allah berikan teman hijrah yang selalu ada. Terima kasih ya Allah atas segala kasih sayangmu untuk mengingatkan aku untuk kembali kepadamu. Ini cerita ya teman-teman semua, jadi kakak nggak bisa menanggapi terlalu banyak. Tapi satu hal yang harus teman-teman ingat, nanti kalau punya anak nih, kalau punya anak, ini juga ilmu yang kakak dapetin waktu semasa jadi ini ya, jadi apa namanya ya, trainer juga bisa dikatakan, apa ya, tempat kalau dulu mami-mami konsul, uncle anak aku tuh begini tuh kenapa ya, uncle anak aku tuh di rumah tuh begini, uncle anak aku tuh nggak mau diem, uncle anak aku begini ya. Aku tuh pernah di posisi itu. Jadi kalau cerita tentang anak, kakak tuh cukup lah untuk belajar hal itu. 2 tahun lebih kakak belajar di situ. Dan yang curhat siapa? Bukan lagi teman. Yang curhat itu adalah mama muda ya, cindo-cindo gitu, Chinese yang uncle anak aku tuh nggak mau makan, uncle anak aku tuh begini, uncle anak aku mau jalan. Jadi oh ya mami begini loh caranya dan seterusnya dan begitu. Pernah 2 tahun setengah kakak kerja di situ. Dan pada akhirnya keluar karena pada saat itu di sana udah mulai kristenisasi ya, pegawainya mulai jadi orang-orang Kristen semua, jadi akan begitu. Nah, apabila teman-teman nanti punya anak, kalau anaknya itu jatuh, anaknya itu ya celaka lah tanda kutip gitu ya, maksudnya ada musibah gitu, itu yang benar-benar harus diperiksa, mulai dari struktur tulangnya, mulai dari otaknya, terpenting itu otak bagian kepala, itu yang paling penting sekali. Kemudian bagaimana organ dalam itu benar diperiksa, jangan sampai abai. Karena memang pada saat itu terlihat biasa saja, tapi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mungkin saat dewasa itu baru terasa. Teman-teman harus benar-benar aware bagaimana hal itu. Ya, kalau nanti punya anak atau punya adik gitu. Apalagi kalau dia jatuh, kemudian kepalanya terbentur, kemudian dia muntah, itu bahaya. Itu bahaya. Itu harus benar-benar dibawa ke dokter. Ya, jadi teman-teman harus belajar. Ilmu parenting itu penting. Parenting dalam Islam sebagai basic dasarnya itu penting, tapi parenting secara psikologi, kemudian parenting secara biologi gitu ya, itu juga teman-teman harus belajar. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Diam-diam baik. Gimana nggak? Bisa kak, bisa kak. Jadi sebelum kakak itu menghadapi teman-teman yang masih muda, kakak dulu tuh pernah menghadapi mami-mami muda juga kan. Konsultasi, tanya tentang anaknya. Angel, anak saya tuh di rumah tuh nggak mau diam, kenapa ya? Coba mami perhatikan makanannya. Iya, Angel lagi-lagi ini banyak makan donat sama minum susu. Ya tuh banyakkan gula, coba diet dulu ya. Iya, Angel nanti coba. Angel kenapa ya anak saya tuh kalau dipanggil nggak mau nengok ya? Oh begini ya. Jadi itu dulu sekitar 2 tahun setengah kakak itu bekerja di dunia yang seperti itu. Jadi jangan heran ya kalau sedikit-sedikit kakak juga bisa memberi masukan ke teman-teman semua berkaitan dengan itu. Dan itu ada sertifikatnya, certified ya, bukan sembarangan hanya memberikan itu, tidak ada certified. Ada ilmunya, ada bukunya, ada masa belajarnya, jadi nggak semua. Oke, next. Selanjutnya, cerita selanjutnya, ya Allah, tolong yakinkan aku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Genggam tanganku untuk melewati semuanya. Oke, ini harus agak puitis pembacanya.
Ya Allah, tolong yakinkan aku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Genggam tanganku untuk melewati semuanya, termasuk menerima apa yang tidak aku inginkan. Karena benar ya Allah, yang terbaik tidak selalu apa yang aku inginkan, melainkan apa yang aku butuhkan. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, mungkin air mataku sering menetes, tapi sungguh aku tidak pernah menyesali takdir. Mungkin keluhku sering terdengar, tapi sungguh keluhku tidak pernah mengutuk apa yang pernah hadir. Tolong temani dan peluk anak perempuan yang mudah menangis ini ya Rob. Aku lemah dan terombang-ambing tanpa pertolongan darimu. Amin. Semoga teman-teman di sini juga sama ya, mendapatkan kebaikan, kekuatan, dan segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan kita masuk ke pertanyaan, ke cerita terpanjang di sesi dibacain malam hari ini. Bismillah. Assalamualaikum. Afwan kak mau cerita. Mau cerita ya kakak-kakak semua. Maaf sedikit panjang kali lebar. Oke, dari awal dia dari disclaimer kalau ini bakal panjang. Jadi gini, saya baru tahu dia waktu di pertengahan tahun ini. Hanya sekedar tahu. Dan seiring waktu kayak ada gerakan hati atau wahyu dari Allah kali ya. Hehehe. Jadi saya memulai untuk ingin tahu dia. Beberapa bulan lalu pernah papasan 1 atau 2 kali, nggak tahu ya dia interest enggak dan nggak tahu dia tahu atau enggak bahwa saya itu ada di situ. Hehe, ini tuh hanya perspektif sendiri soalnya. Oh ya sebelumnya by the way dia nggak tahu ya saat itu saya siapa. Tapi nggak tahu juga kalau sekarang dia udah tahu saya atau belum. Hehehe, banyak hehehenya juga ternyata. Singkat cerita, beberapa bulan saya kayak ada feel atau rasa intens ke dia. Tapi ada rasa bingung, bilang ke diri sendiri gini, ini kenapa ya Allah, kok saya itu jadi gini? Kenapa jadi gini? Kenapa rasanya begini? Gitu-gitulah pokoknya Kak, oke. Dan nggak tahu kenapa perasaan itu nggak bisa bohong. Padahal sebelumnya saya udah bangun trust, bangun kepercayaan di diri sendiri agar perasaan tersebut lari. Karena saya pikir dia udah ada orang lain ya. Jadi saya bilang di dalam hati gini, udahlah ya, dia kayaknya udah ada someone sebagai tujuannya. Atau udah punya calon kali, WKWKWK. Semenjak bangun trust di diri sendiri kayak tadi, tetap aja nggak bisa bohong ke diri sendiri, perasaan tersebut tetap masih ada. Kemudian ini only hanya perspektif saya ya Kak. Saat beberapa bulan ini saya rasa dia udah tahu kalau saya itu ada di bumi ini. Wak 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 wak. Karena selain bisa tahu rasa tersebut, saya orangnya sangat-sangat mudah menilai orang. Saya orangnya perasa betul atau insting saya kuat terhadap apapun dan siapapun itu. Jadi kalau orang berpikir saya nggak tahu, sebenarnya saya udah tahu kakak. Padahal bukan psikolog, apalagi peramal. Ini anak. Oh ya ini mana sih ini nggak ada tanda bacanya. Padahal bukan psikolog, apalagi peramal nih anak. Oh iya ini serius ya, tidak bohong. Boleh tanya sama sama Allahku aja kalau nggak percayaan. Nggak nyambung nih. Nah, jadi beberapa bulan ini saya bisa rasa kalau dia udah tahu bahwa saya ada di bumi. Hahaha, dan ini hanya perspektif saya ya, Kak. Dia juga sudah ada interest gitu ke saya. Itu hanya perspektifnya dan itu hanya menurut dia saja. Tapi saya hanya manusia ya, Kak. Tidak tahu benarnya bagaimana wallahu alam. Terus masih dalam perspektif saya nih, kita itu kayak udah mulai tahu satu sama lain yang mana padahal nggak pernah ketemu intens atau bicara juga enggak loh. Hehehe. Nah, kemudian satu sama lain udah kayak mau ngebangun hubungan gitu. I don't know, juga ngomongnya gimana kayak gitulah pokoknya. Wek 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 wek. Seperti udah sih paling kenal satu sama lain gitu. Saya pikir sih seperti itu ya, Kak. Nah, tapi berjalan waktu, problemnya saat-saat itu perasaan sedang dikasmaranya. Nggak tahu ya kakak-kakak, saya kayak ada deep atau tegurannya cepet pol dari Allah. Maksudku, nanti Allah cepet banget nih dikasih deepnya. Tegurannya tuh gini, kamu atau saya itu nggak boleh loh gini, kamu itu milik Allah. Kamu kan sebelumnya udah janji mau menjadi, bener-bener ini, malah terulang. Wait, 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 wait. Ah, kamu itu milik Allah. Kamu kan sebelumnya udah janji mau menjaga diri sebelum halal dengan jodohmu siapapun itu nanti gitu. Terus juga FYI, sebenarnya malu banget ini tuh bilangnya. Saya tuh sampai kebawa mimpi ya tuh sama ini orang selalu kepikiran terus gitu ya. Ya Allah.
Oh iya, dapat teguran juga dari Allah Kak waktu buka sosmed yang mana berisi nasihat bahwa kita nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, harus jaga trust Allah. Kita harus cinta Allah lebih besar sebelum halal dan sebagainya. Kurang lebih semoga paham lah ya intinya gini. Terus semenjak dapat nasihat itu, saya kepikiran 10 kali bicara gini, ya Allah maaf ya kalau saya ini tolong, maaf ya kalau saya gini, tolong bantu hamba ya Allah, baiknya gimana? Dah intinya gini ya. Terus kayak dikasih petunjuk sama Allah bilang gini, oke kamu saya itu harus lebih cintanya ke Allah dulu, dan nanti insya Allah Allah sendiri kok yang bantu untuk kamu nantinya mau memberi kebetulan-kebetulan itu dan sebagainya, bla bla bla. Intinya gitulah ya Kak. Gitu. Semenjak dari itu saya udah mengurangi seperti awal cerita tadi Kak. Tapi ya serius ini perasaan masih nggak bisa dibohongin banget. Rasanya masih sama ya Allah. Kenapa ya Kak? Oke. Kalau saya sih sebenarnya nggak mau gini. Maunya saya awalnya saling intens satu sama lain. Tapi saya harap dia paham alasannya kenapa saya gini. Ya, responnya masih tetap melihat dia diem-diem juga sih, dan doain yang terbaik terus. Oh iya, FYI, saya nggak pernah sebutin nama siapapun dalam doa saya ya. Tapi niat dalam hati saya nggak bisa dipungkiri kalau doa ini tuh tertuju ke Anu. Dah gitu aja ceritanya. Oh iya, mau doa tolong aminkan dia kakak-kakak. Semoga dia itu dalam penjagaan Allahnya. Semoga dia itu dalam penjagaan Allah ya. Semoga dia fokus ke ibadah dan pekerjaan aja ya. Amin. Semoga kamu kayak ubi celembu di mata perempuan lain. Bercanda-bercanda dan doa lainnya. Ini agak tengil juga ini. Banyak yang nggak aku baca nih teman-teman. Karena banyak kata-kata yang tengil ya. Dan sehingga nanti nggak tahu ending sebuah kisah ini gimana, saya harap sih kamu itu bisa pilih satu tujuan. Karena tidak ada perempuan yang mau dijadikan lebih dari satu pilihan atau tujuan. Perempuan itu mau dijadiin satu tujuan, mau diperjuangin, dan perempuan itu amat cemburu. Oke, paham nggak? Dia malah bilang gitu. Tanda seru lagi. Kalau nggak paham ya udah sini kamu tak totok ntar. Saya harap nanti jika endingnya saya harap nanti jika endingnya tolong pelajari saya ya, karena saya orangnya itu sangat-sangat penurut, anak bontot minusnya sangat manja. Tapi bisa mengkondisikan seperti bunglon kok dan lain-lain. Pokoknya kamu sendiri pasti paham kalau dan mempelajari ini anak. Dan saya selalu dalam improve diri terus kok. Selalu memperbaiki diri baik untuk dunia dan akhirat. Tenang aja bro. Oke. Oh iya, one again. Sebelum halal, siapapun kamu solehah perempuan jika bukan ilmu dan iman jadi pegangannya, maka ia akan menjadi terbawa dengan perasaannya. Sebaliknya laki-laki jika bukan ilmu dan imannya yang menjadi pegangan, maka ia akan terbawa karena syahwatnya. Remind juga, we have love, but Allah have rules. Kita punya cinta, tapi Allah punya aturan. Ini quote banget nih. Mari sama-sama mencari mendapatkan ridhonya kasih sayang Allah terlebih dahulu. Udah ceritanya. Sampai sini aja dulu Kak, nanti cerita lagi. Oke. Nah, jadi gimana menurut Kakak nganggapin cerita ini orang memang agak sedikit lucu Kak, tapi sebelumnya maaf sekali kalau saya pernah ada salah perilaku, ucapan salah dalam apapun itu yang Kakak semuanya. Mohon keduanya baik real life atau dalam cerita ini. Mohon doa baiknya untuk saya. Oke. Itu cerita terpanjang malam hari ini tentang perasaan. Dan pada intinya, kadang tuh cuman hanya pada sebatas mengagumi saja. Secinta-cintanya kita, sesuka-sukanya sama orang, jangan pernah memenuhi hati kita itu hanya cinta kepada dirinya. Tetap ikhlas, tetap sisakan ruang ikhlas di dalam hati untuk ketidakkemungkinan itu terjadi. Sehingga ketika ketidakmungkinan itu terjadi, dia ninggalin kita atau dia nikah sama orang lain gitu ya, kita ada ruang ikhlas yang udah kita siapkan ketika situasi itu ada. Gitu. Boleh kok suka sama orang, boleh banget, tapi tetap harus sewajarnya. Gitu. Gitu teman-teman. Karena kayaknya dia tuh lebih banyak cerita daripada yang ditangkap. Oke, sejauh ini ada sekitar 21 pertanyaan. Oke, kita lanjutin. Assalamualaikum. Di sini kan bebas cerita apapun, aku mau bercerita. Oke, ini sedikit panjang juga. Ini cerita mungkin aku sendiri tidak tahu apa, tapi aku ingin bercerita saja.
Aku hidup seperti pelakon. Teman-teman tahu pelakon? Memang benar aku adalah pelakon-pelakon dalam sebuah teater kehidupan dengan skenario yang sudah dirancang oleh pencipta. Skenario yang ada itu indah, tapi terkadang ketika berperan ada saja peran yang salah masuk peran. Antagonis atau protagonis adalah sebuah peran, namun itu juga sebuah respon untuk skenario yang ada. Dialog kehidupan hingga sampai pada klimaks adalah rentetan ujian, yang setiap orang memiliki peran dalam merespon keduanya. Di sini, sebagai manusia yang berperan dalam panggung sandiwaranya dunia, aku pernah masuk dan menjajal peran antagonis. Ketika diriku dihadapkan pada suatu prolog yang menyebalkan, memupuk amarah dan pada akhirnya terpupuklah sesal. Aku menyesal pernah berperan menjadi antagonis yang seperti tak yakin saja pada skenario yang tercipta untuk. Aku menyesal menjadi antagonis yang itu ternyata tidak sesuai ranah, fitrah, dan alurnya. Antagonis yang sebenarnya diperankan oleh hawa nafsu sahaja. Pelik sungguh. Ini anak teater banget bahasanya. Seharusnya berperan, berlakon menjadi apa yang tertulis dalam buku panduan kehidupan. Menjadi pelaku peran yang patuh pada sang pemilik aturan. Peran yang dilakonkan dengan sebaik-baik peran tentu akan menghantarkan pada epilog kisah yang membahagiakan. Kalau prolog sedikit menyebalkan, tapi aku harus menjadi protagonis yang merespon itu dengan keimanan. Ini bahasa anak-anak teater sekali. Keren bahasanya. Namun kini aku memahami setiap peran punya tempat dan ranahnya masing-masing. Aku dapat berperan antagonis tatkala melihat kezaliman seperti di episode kehidupan saudaraku di Palestina. Aku harus berperan menjadi antagonis yang mengutuk tindakan entitas terkutuk itu. Dan aku pula bisa menjadi protagonis dengan peran yang sesuai pada alur buku panduan. Terima kasih kisahku, ini mungkin sedikit aneh. Tapi ini adalah dialog hati yang berkecamuk bersama pikiran. Maka izinkan aku mengurainya dalam bentuk tulisan di ruang yang sedemikian berguna ini. Tolong berikan aku saran, harus seperti apa aku berperan jika diriku dihadapkan pada satu episode kehidupan yang menyesakkan. Aku tidak ingin menyudahi secara curang. Aku masih ingin berjuang dalam lakonan yang harus dilakukan. Tapi sungguh ini menyesakkan. Panggung teater kehidupan sungguh menyesakkan. Beri aku saran, nasihat lagi semangat. Aku tak menyerah begitu saja, hanya lelah. Itu saja. Terima kasih sudah berkenan membaca sekelumit episode kehidupanku ini. Semoga kehidupan kakak pembaca selalu dirahmati Allah dan berbahagialah selalu. Amin ya Allah. Episode kehidupan kakak insya Allah akan berakhir indah. Amin ya Rob. Karena kakak pembaca dan kakak-kakak di High Indonesia adalah orang baik yang pernah aku kenal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat cerita ini. Aku senang banget dengan bahasanya. Anak sastra banget, anak teater banget, anak yang kayaknya ini keren banget ya bahasanya. Keren. Pertama, teman-teman, di dalam kehidupan ini memang ada beberapa hal yang itu di luar daripada kendali kita. Dan tugas kita adalah meresponnya sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Banyak kejadian-kejadian di luar daripada kendali dan kuasa kita. Maka ketika kita menyadari itu di luar daripada kendali kita, cukup respon saja sesuai dengan yang Allah arahkan, sesuai dengan Allah mau, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Karena seringkali kalau hanya berdasarkan apa yang kita mau, itu hanya berujung atau berdasarkan kepada nafsu saja dan berujung kepada kemaksiatan. Gitu ya. Gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita dihadapkan dengan suatu hal yang kurang baik atau di luar daripada kendali kita, cukup imani itu, sabarkan itu, dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan jangan ikuti nafsu untuk merespon setiap hal yang di luar daripada kendali kita. Ikuti aturan Allah, ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Bang Al gimana? Ada tanggapan Bang Al? Udah join kan? Oh ya, udah join. Cek. Ini baru join nggak? Gimana kalau menurut? Nggak terlalu menyimak tadi. Tiba-tiba, Hmm, ya mungkin kakak aja langsung. Nggak kalau tadi kakak belum udah. menyimak. Tidak ya? Ya, pada intinya adalah merespon segala sesuatu hal yang di luar daripada kendali kita itu berdasarkan Hmm. rules dan aturan yang telah Allah tetapkan. Jangan hanya berdasarkan nafsu saja. Karena nafsu atau emosional itu hanya akan membawa kita kepada jurang kebinasaan dan jurang penyesalan. Gitu ya teman-teman. Next, karena ceritanya masih banyak kita lanjutin aja.
Selamat sore, saya izin bercerita. Tahun 2019, saya mengalami patah hati yang membuat saya ingin memperbaiki diri menuju jalan yang lebih baik. Singkatnya, di perjalanan memperbaiki diri, saya sangat sulit dan berat, di mana tidak adanya dukungan keluarga dan orang sekitar. Keluarga saya masih utuh, namun saya kekurangan peran ayah dikarenakan ayah saya yang patriarki, temperamen, egois, sangat kasar, saat berbicara padahal ibu saya, kakak saya, dan saya adalah seorang perempuan. Setiap saya berbicara dengan saya dimaki-maki, dimarahi dengan nada tinggi, dan setiap saya membela diri, ayah saya selalu menyela saya dan selalu merasa dirinya yang paling benar. Sehingga saya memilih untuk menjauhinya dalam arti meminimalisir komunikasi karena saya sangat lelah seumur hidup. Saya dibentak-bentak dengan nada tinggi. Namun, di usia yang semakin dewasa, saya justru malah dihadapkan kenyataan yang semakin menyakiti saya. Kakak saya sudah menikah dan tiba-tiba pulang ke rumah karena di KDRT. Namun pernikahannya tetap dipertahankan. Kemudian teman saya, sahabat dekat saya sejak kecil, justru juga mendapatkan laki-laki yang sangat toksik sampai dia dimaki-maki laki-laki tersebut dan dijelekkan ke banyak orang hingga teman laki-laki tersebut juga maki-maki teman saya. Jadi dia dimaki-maki sama laki-lakinya, juga dimaki-maki sama temennya suaminya. Bayangkan, saya tidak terima sehingga saya mencoba bilang baik-baik dengan laki-laki itu dan menasihatinya, namun laki-laki itu malah marah-marah juga ke saya. Padahal sebelumnya, saat saya sedang proses memperbaiki diri, saya memiliki keyakinan penuh bahwa saya akan mendapatkan laki-laki baik yang dapat membimbing saya dengan baik dan tidak kasar. Namun ketika ditimpa kenyataan seperti ini, saya menjadi merasa tidak pantas sepertinya saya untuk mendapatkan laki-laki baik. Saya merasa saya hanya menunggu waktu saya juga untuk merasakan hal yang sama. Namun, jauh dalam diri saya jelas menolak keras kehidupan seperti itu. Bahkan, berkali-kali saya juga berdoa untuk diberi kematian saja, karena saya merasa tidak sanggup dan tidak pantas. Namun sampai saat ini saya juga masih berusaha terus memperbaiki diri. Meskipun lingkungan saya seperti ini mendengar banyak rasa sakit ibu saya yang diperlakukan tidak baik, hingga saat bercerita bergetar dan menangis. Kakak saya yang rumah tangganya juga memiliki problemnya, bahkan kakak saya mempunyai anak yang masih 2 tahun. Suatu ketika saya sedang pergi bersama keluarganya dan mereka berantem di depan anaknya dan berantem di depan anaknya dan di depan saya sehingga saya berusaha mengalihkan anaknya dari keributan. Kemudian saya yang terus dicurhati teman saya, namun dia juga tetap kekeh dengan laki-laki itu, membuat kehidupan saya terasa semakin lelah. Namun dalam doa masih saya panjatkan kebaikan untuk mereka semua dan kehidupan saya yang lebih baik ke depannya. Oke, sebelum mereka jawab, mungkin Abang Al memberikan respon dulu. Oke, Untuk teman-teman baik. yang lain, Ini deh. Ya masih ngurusin ini tadi itu masih banyak. oke. Teman-teman yang lain ada yang memberikan respon? Gimana kalau teman-teman di satu kondisi, dia hidup di keluarga yang ayah dan ibunya juga broken nih, artinya ada KDRT di rumah, punya kakak perempuan, menikah juga KDRT, punya teman juga sama KDRT. Bagaimana teman-teman jika dalam kondisi itu? Coba tulis di kolom komentar. Sangat nggak bisa. Sangat menyayat hati ya. Mungkin kita nggak bisa seperti dia karena memang ya ujian dari Allah itu nggak bisa kita dapat langsung trauma sepertinya aku. Kalau teman-teman di posisi aku, apakah ada rasa apa ya, kayak trauma, takut menikah dan lain sebagainya? Gue aku tanya teman-teman dulu.
Kayaknya kalau trauma ada trauma takut pasti. Kak nggak kuat, lingkungan saya juga kebanyakan kayak gitu. Dan benar-benar takut untuk menikah. Teman-teman, satu hal yang ini rasanya yang teman terkadang Allah itu mengirimkan sebuah kejadian-kejadian yang seperti ini. Itu ada beberapa maksud. Pertama adalah untuk menjadikan itu sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Allah tuh menginginkan kebaikan. Allah tuh menginginkan gini. Kamu coba lihat deh, kalau salah dalam memilih jodoh nanti bakalan begini. Kamu kalau nikah tidak didasarkan kepada syariat agama nanti begini. Allah tuh memberikan contoh seperti itu agar kita itu bisa lebih berhati-hati dalam memilih jodoh. Stigmanya itu. Kemudian yang kedua, jelas itu ujian ya bagi kita, ujian kesabaran agar barangkali ketika kita sabar, ketika kita mau untuk menerima itu, kita bertahan di situ di dalam kebaikan itu, insya Allah setiap kesabaran itu akan menjadi pahala bagi kita. Jadi setidaknya ada dua. Pertama, ujian yang bisa mengurangi dosa-dosa kita. Yang kedua, dijadikan pelajaran agar itu tidak terjadi dalam kehidupan kita di masa depan. Ya, takut pasti ya, pasti ada ketakutan ya. Namanya juga suatu hal yang menyeramkan. Tentu ada rasa takut dalam diri kita. Tapi jangan jadikan ketakutan itu sebagai satu hal yang membuat kita takut untuk menikah, tapi jadikan ketakutan itu sebagai bahan kita introspeksi, improve diri dan memperbaiki diri. Ya. Yap, tapi kadang ada laki-laki yang paham agama, tapi berarti kalau di laki-laki yang tidak mengamalkan, dia belum paham agama. Hanya sekedar tahu saja tentang agama, tapi nggak paham. Kalau dia paham, dia tentu akan mengamalkan itu. Ya. Bedakan, tahu dan paham itu satu hal yang beda. Nah, kemarin kakak juga sampaikan ke teman-teman alumni Bukap, kenapa orang yang sekedar tahu informasi itu tidak berdampak kepada dirinya, itu karena apa? Ilmu yang informasi yang dia dapatkan itu hanya pada sampai tahap otak saja, tahap mikir aja, tapi nggak sampai kepada action. Itu kenapa banyak orang yang banyak belajar tapi ada punya akhlak yang tetap gitu-gitu aja. Karena itu, dan nggak nyampe ke tindakan, cuma ada di otak misalnya. Maka bedakan paham dan tahu. Dia hanya tahu tapi tidak paham. Gitu ya. Ini kita santai teman-teman, kakak juga sambil minum, sambil makan. Karena dibacain itu nggak boleh tegang-tegang, kalau dibacain itu santai. Oke? Kita lanjutin ya. Jadi ada dua. Yang kuat untuk sendernya. Yap. Kak kalau berkali-kali. Maksudnya apa? Dalam hal apa dulu nih? Dan kalau dulu yang berkali-kali minta maaf terus ngelakuin itu gimana? Dalam hal apa dulu? Ya betul, itu harus punya sandaran yang kuat, dan sandaran yang kuat itu tidak akan kamu temukan selain daripada Allah. Dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kuatkan diri kamu dengan banyak belajar, ya cari circle yang baik juga, jadi biar seimbang, jangan circle yang negatif terus. Salah satu hike itu dibentuk tujuan kakak adalah menjadi circle bagi teman-teman yang mau belajar, jadi circle untuk teman-teman yang untuk saling menguatkan satu sama lain kan. Kakak seneng loh kalau misalkan teman-teman itu misalkan kayak Mbak Ayu Agustina dengan Mbak Ayu Yulianti itu saling kenal, saling telepon, nanya kabar, itu bagus banget untuk jadi apa ya, support system yang baik buat teman-teman semua. Suami yang melakukan kesalahan, selama memang kesalahannya itulah kesalahan yang ya masih bisa ditoleran, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kesalahan-kesalahan itu adalah sudah berkaitan hal-hal yang nggak wajar, yang itu apa ya, apalagi kesalahannya melanggar syariat, menurut aku sih perlu dievaluasi. Gitu. Gitu guys. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini nggak ada pertanyaan, cuman ada 4 kata. Capek mau dipeluk Allah. Capek mau dipeluk sama Allah. Selanjutnya, perihal kehidupan yang terlalu berisik, bingung nih mau cerita yang mana. Pernah dideketin sama cowok yang terlalu kayak ngejar-ngejar banget, pernah bilang, I love you even when you don't love me too. Aku mencintaimu bahkan ketika kamu tidak mencintaiku. Aduh, geli banget ya. Bahkan bahas-bahas maunya nikah cuma sama aku. Ya ampun. Perempuan yang masih labil ini bahas-bahas nikah jadinya takut.
Sampai akhirnya aku hampir luluh, tapi tiba-tiba kepikiran terus, ini salah nggak ya? Kalau aku gini kayaknya Allah marah deh. Takut banget Allah marah, jadi mutusin buat ngejauhin dia. Setelah sekian banyak drama, akhirnya hari ini banget lihat SW dia, pas lihat story WA dia, post foto cewek, but it's okay, Allah maha pemilik segalanya. Jadi hati-hati ya dengan para laki-laki buaya. I love you even, apa tadi artinya lupa. I love you even when you don't love me too. Bahkan ketika kamu tidak mencintaiku, aku tetap mencintaimu. Kalah, kalah, kalah. Ya, cowok-cowok kayak gini nih, musnahkan saja di bumi ini. Setuju nggak kalau cowok-cowok kayak gitu dimusnahin aja? Oh, kadang ini, ada ya cowok kayak gitu. Iya, gak ada harga dirinya, masa bilang kayak gitu sih. Kalau sama istrinya sih nggak ada masalah ini. Menggunakan kalimat itu untuk gombalin cewek. Musnahkan. Aku tidak pernah semua ini. Muak banget dengan modelan cowok kayak gini. Apa ada yang pernah menjadi korban? Teman-teman di sini. Lebay banget. I love you. Apa namanya, geli banget ya. Nah, teman-teman hati-hati ya. Jangan termakan casingnya. Casingnya Pak Amalgama, pakai gamis. Tapi tebar pesona sana sini sama ikhwan. Hati. Hati-hati ya teman-teman ya. Dengan laki-laki yang seperti itu bahaya. Bahaya, bahaya, bahaya. Biasanya itu mangsanya tuh ya. Mangsanya adalah orang-orang yang baru hijrah, yang baru belajar agama tuh. Yang baru satu dua belajar gitu ya. Lagi semangat-semangatnya. Ikhwan-ikhwan bakwan modus begitu. Hati-hati. Ya Allah, kalau bukan jodoh jangan dibuat naksir. Tolong kali ini dibuat jatuh hati langsung sama jodoh aja ya Allah. Tapi tetap nggak boleh berlebihan jatuh hatinya, nanti Allah cemburu. Ini yang ngungkapin kalau dia nggak mau buat jatuh cinta atau jatuh hati selain daripada jodohnya nanti. Dan boleh doa kayak gini juga boleh. Jadi itu kita doa sama Allah, ya Allah, apa namanya, supaya dijatuh cintakan sama jodohnya aja, bukan pada orang yang salah. Mungkin karena dia udah capek ya, jatuh cinta kepada orang yang salah terus akhirnya dia berdoa begitu. Sekarang memang benar-benar capek sih dan menyita energi banget kalau kita tuh jatuh hati pada orang yang memang bukan untuk kita itu. Ya kan? Kita udah sayang, kita udah jatuh cinta, kita udah berharap ujung-ujungnya ditinggal nikah. Wah, capek banget. Ada yang kayak gitu nggak? Udah ngorbanin perasaan, ngorbanin waktu gitu ya. Ujung-ujungnya dapat kabar, dapat undangan, bulan depan nikah. Gak apa-apa doa kayak gitu boleh. Kita dijatuh cintakan kepada memang nanti jadi jodoh kita aja. Lanjut ya. Nanti ya pertanyaan dari Mbak Sri Puji nanti aku bahas setelah aku baca pertanyaan ini. Nah, cerita ini. Ini adalah cerita yang nggak tahu tujuannya tuh buat siapa. Kalau tujuannya itu buat Bang Al, berarti cewek ini adalah kayaknya cewek atau cowok nggak tahu ya. Ini adalah converse ke orang itu. Ke Bang Al. Kalau ini cewek berarti converse-nya ke Bang Al. Assalamualaikum mas berdua. Aku pengen cerita dibaca supaya semua lega. Capek merasa. Aku nggak tahu dia bakal lihat cerita ini dibacain apa enggak. Cuma aku pengen cerita aja supaya hati aku nggak kerasa banget nyiksanya sama perasaan ini. Aku gak geli sih baca ini. Tapi nggak apa deh aku bacain ya. Tapi teman-teman nggak boleh geli juga. Oke, kita mulai ya teman-teman. Aku menyukaimu. Iya kamu yang jauh di sana. Jujur aku nggak mau rasa ini ada. Berbagai cara aku lakuin buat ngelupain kamu, tapi hasilnya nihil. Aku nggak mau berharap terlalu sama kamu. Di saat melamun, aku mikir kamu suka balik nggak ya sama aku?
Perasaan ini menyiksa, sangat dirasa menyiksa. Aku pengen lupain kamu, tapi rasa ingat kamu semakin kuat aja. Cielah, kamu ada di pikiran, aku nggak suka sama ini. Kamu tahu, aku suka kamu, aku mengagumi kamu. Kalau suatu saat kita emang nggak jodoh, nggak apa-apa. Aku syukur bingit dibikin jatuh cinta sama pria yang insya Allah baik kayak kamu. Semoga Allah selalu melindungi kamu ya. Semoga rasa ini nggak terlalu dalam buat kamu. Sangat nyiksa banget suka sama orang kayak kamu. Aku di sini mencoba memperbaiki diri, tapi bukan untuk ngejar kamu, tapi karena Allah. Oh iya, aku titipin perasaan ini sama Allah. Biarin rasa ini Allah yang atur. Aku mau ngomong itu aja biar semuanya lega. Aku mencintaimu dalam diam, dan rasa ini udah lama banget ada. Cuma aku pura-pura biasa aja depan kamu. Aku takut kamu dan aku jadi asing. Ah, aduh, no comment ya. Ya, mungkin bukan ke Bang Al atau bukan ke aku sih, tapi memang mungkin dia ingin menyampaikan aja, mungkin orangnya juga nggak ada di sini ya. Husnuzonnya seperti itu. Aduh, yang lucu-lucu banget ceritanya. Allah Akbar. Kacau banget ya. Boleh minta tanggapannya teman-teman dulu deh. Emang kayak gitu ya, kalau cewek itu naksir sama cowok tuh bener-bener harus confess gitu ya? Atau gimana sih? Enggak juga. Tergantung orangnya, Kak. Ah, tidak. Ini aku bacanya aja di awal-awal geli. Enggak semua, Kak, please. Lucu banget deh. Ya masa confess kayak gitu sih. Ya ampun, lucu banget. Pasti ini anaknya masih umur 20-an. 22, 21 kan. Atau 19 tahun mungkin. Lucu banget. Nggak masalahnya. Lucu aja, berani tuh. Keren sih, mentalnya. Oh ya, dari Mas Ripuji tadi aku mau jawab. Oke, Kak gimana nanggepin teman yang ilmunya lebih dari kita bahkan ngerti hadis? Terus kasih WA kita ke cowok tanpa izin kita. Boleh juga? Boleh. Teman-teman kayak gitu tuh walaupun dia paham, dia ngerti agama, tapi belum tentu dia tuh ngerti akhlak. Boleh tuh dijauhin kok. Kalau memang dirasa itu kalau dirasa memang itu toksik ya nggak apa-apa untuk menjauh. Jadi bukan berdasarkan kepada dia begini, dia hafal Al-Quran atau enggak. Tapi kalau dia dirasa toksik ya nggak ada masalah untuk nggak semua selalu Kak Soto yang tadi 30 tahun ya. Tapi biasanya kalau dewasa tuh nggak kayak gitu loh. Cara konfusnya tuh lebih keren ya. Iya, lebih ke adab betul. Good udah berani nulis itu, lebih tenang kan hatinya. Oh, jadi aku bilang mentalnya tuh kuat itu, keren. Tapi lucu, lucu sama kalimatnya sih. Lebih lucu kayak apa? Menggemaskan loh. Lucu banget ya. Ya semoga lah, semoga kamu dapat laki-laki yang lebih baik daripada apa yang saat ini kamu kagumi ya. Kita lanjutin ya teman-teman. Assalamualaikum, izin tanya Kak, gimana sih caranya biar kita itu nggak baperan, nggak enakan gitu sama orang? Karena di saat itu kita belum bisa membantu dia yang mungkin memang butuh bantuan kita. Oke. Aku itu selalu mengusahakan Kak untuk selalu membantunya selagi aku bisa. Nah kebetulan saat ini aku tidak ada kerjaan jadi nggak bisa bantu. Nah ini ada statement dari buku isinya kayak gini Kak. Tanpa sadar kita terlalu bersemangat saat diminta pertolongan oleh orang lain tapi tidak pernah peka pada diri sendiri yang sudah berteriak meminta pertolongan. Nah itu gimana ya Kak cara mengatasinya agar tidak terus menyiksa diri dengan hal yang tidak bisa kita lakukan? Salah satu ciri orang yang memiliki mental yang kuat itu adalah orang yang abai dengan penilaian orang lain. Penilaian negatif maksudnya ya, yang mengganggu ya, untuk meraih visinya. Itu orang yang mentalnya kuat itu nggak akan terpengaruh dengan hal. Nah, termasuk dalam hal ini teman-teman. Kita tuh harus sadar loh, kapan loh kita tuh bisa ngebantu orang dan kapan kita tuh butuh bantuan. Dan kita harus ada awareness itu. Jauhkan perasaan-perasaan gak enak. Jauhkan. Jauhkan itu. Ini tuh perlu dilatih. Kalau memang kita nggak bisa bantu, ya udah sampaikan aja nggak bisa bantu. Tapi dengan cara yang baik, misalnya begini.
Afwan ya, saat ini aku tuh pengen banget bantu kamu, tapi pada Allah saat ini aku juga lagi susah, lagi sulit, jadi belum bisa bantu. Tapi nanti kalau aku bisa bantu, aku bakal bantu kok. Terus doakan. Saat ini aku berdoa ya, semoga urusannya dipermudah dan sebagainya. Sampaikan, sampaikan. Ketika kita tidak mampu untuk membantu, maka nggak ada kewajiban kita untuk membantu. Kecuali kita mampu, terus kita nggak mau bantu, nah kita bisa bahaya itu. Tapi kalau misalnya kita memang nggak bisa bantu, ya mau gimana lagi? Cukup ucapkan mohon maaf, kemudian setelah itu doakan. Udah itu aja. Awal-awal itu ada perasaan yang gak enak, tapi memang harus kita lakukan karena memang kita nggak bisa maksakan keadaan yang memang kita belum bisa gitu. Kita kadang harus kayak gitu teman. Dewasa itu mengajarkan kita untuk kayak gitu. Dewasa itu mengajarkan kita untuk belajar berpikir masa bodoh lah. Ya nggak bisa untuk terus-terusan gak enak kan, kalau kita terus-terusan gak enak kan nanti kitanya yang gak enak malah. Jadi teman-teman harus berani dan belajar. Tapi tetap dengan cara yang ahsan ya, bukan cara yang gimana-gimana, dengan cara yang baik. Ucapkan mohon maaf dan doakan yang terbaik buat si temannya itu. Udah hampir jam 10 loh, nggak kerasa. Masih ada sekitar berapa pertanyaan? Oh, nggak banyak lagi. 8 lagi. Assalamualaikum kakak-kakak pembaca, selamat malam. Bukan. Ah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Abi dan Bang Al, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf jika aku nulis ini di last baru nulis ini. Cuma mau sedikit berkeluh kesah. Akhir-akhir ini iman kembali naik turun. Sholat sesekali nggak tepat waktu karena tuntutan kerjaan yang kebanyakan deadline. Emosi jadi lost control banget. Kadang nggak sengaja banget membentak orang karena pas sudah capek banget. Tapi aku langsung minta maaf kok sama orangnya. Oke. Dan karena kerja pulangnya malam lembur, nyampe rumah langsung ngerasain tugas kuliah, jadinya 1 bulan lagi jarang komunikasi sama orang tua. Karena pas aku pulang kerja mereka udah istirahat dan pas pagi mau kerja cuma ada waktu untuk pamitan. Jadinya kadang nangis kalau lihat kesibukan sekarang yang super banget, padahal dulu pernah berdoa minta disibukkan biar lupa sedikit dengan sakit hati dan sekarang kebablasan. Dan sekarang aku jalanin sebenarnya bukan keinginan aku, tapi Allah ngasihnya ini buat aku, berarti Allah tahu aku mampu kan ya kak. Betul. Berarti Allah percaya kalau aku bisa ngelakuin semuanya dengan baik, betul. Dan ini pasti yang terbaik yang sudah Allah pilih untuk aku kan ya. Aku nggak yakin sama diri aku sendiri, ternyata aku bisa menyelesaikan semuanya walaupun saat mau mulainya terasa berat banget. Kak, aku malu saat berdoa sama Allah, berkeluh kesah sampai nangis tadi pas sholatnya di ujung waktu. Tapi Allah maha baik banget, Allah Akbar. Aku yang nggak yakin sama diri aku sendiri, tapi Allah mampukan aku untuk menyelesaikan satu persatu. Begini aja keluh kesahnya. Terima kasih udah dibacain ya. Semoga Allah selalu limpahkan keberkahan untuk Kak Abi dan Abang Al dan semua teman-teman yang ada di dalam. Keren nih. Keren. Apa yang perlu dievaluasi dari ini? Pertama, doanya harus lebih detail. Minta disibukkan tuh dalam sibukan kebaikan, dalam sibukan hal-hal apa yang ingin spesifik sebutkan. Kemudian yang kedua, manajemen waktu itu penting. Karena me time bersama keluarga adalah satu hal yang penting bagi kakak. Apalagi kalau di rumah, itu harus ada waktu sama keluarga. Jangan sibuk dengan urusan kita sendiri. Pagi sebelum berangkat atau sebelum sholat subuh mungkin bisa bantuin orang tua dulu dan lain sebagainya. Jadi nggak calcul ya, kata orang Palembang tuh calcul tuh ya pulang pergi gitu aja, nggak ada interaksi. But it's okay. Semoga Allah jaga kamu, semoga Allah mudahkan segala urusan. Ya. Atau di sini ada yang sama situasinya dengan kakak ini. Kerja sampai lupa sama keluarga. Bukan lupa sih tepatnya, lebih kayak aktivitasnya padat gitu ya, sampai nggak ada waktu buat keluarga, bukan lupa, nggak ada waktu sama keluarga. Ada nggak di sini? Ada nggak? Lupa sampai. Bayu makanya jangan pulang malam-malam tuh, kena ini kan, kena apa namanya? Apa? Kena ceramah jadinya. Tapi bersyukur loh teman-teman kalau misalkan dapat orang tua yang ngerti gitu, yang ngerti, yang nyariin, yang peduli sama kita. Kita nggak pulang dicariin, kita pulang kemalaman ditanya-tanya, itu bersyukur karena tidak semua dari kita itu merasakan hal yang sama di dalam keluarga ya.
Pernah di posisi itu, akhirnya resign kerja karena udah nggak kuat kerja, overload. Selain gak ada waktu dengan keluarga, dan di situ waktu sholatnya juga sering di akhir. Oke, ini keputusan yang cukup berani ya. Terus setelah itu, kamu gimana? Dapat kerja lagi nggak? Udah dapat kerja lagi belum? Mbak Cea, kalau mau cerita open mic boleh? Menceritakan ini ya maksudnya. Setelah itu kamu dapat kerja lagi nggak? Dan sholatnya aman. Waktu sholatnya lebih better dari sebelumnya nggak? Alhamdulillah. Oke, semoga Allah jaga Mbak Cea dan keluarga ya, dan semoga dipermudah segala urusan kerja. Keluar rumah aja ke tempat saudara jam 10 belum pulang, bolak-balik di telepon Kak. Alhamdulillah, artinya kamu disayang. Kalau kamu dibiarin tuh, tandanya kamu nggak disayang. Tapi kalau kamu dicariin, alhamdulillah kamu disayang. Assalamualaikum kakak-kakak readers, selamat malam. Aku mau cerita beberapa minggu ke belakang ini. Aku diuji sama Allah, tapi aku selalu bilang, ya Allah, lagi nyiapin hadiah apa lagi? Sampai segininya. Aku siap banget terima hadiahnya. Intinya setiap ada ujian dari Allah selalu berusaha untuk positive thinking. Yes, that's right. Ini betul banget. Bener aja pagi tadi aku dapat hadiahnya. Yang berasa mustahil, namun Allah kabulkan. Kayak ya Allah, aku sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur. Aku nggak tahu mau balas gimana selain aku harus lebih bersemangat lagi ibadahnya. Jangan lupa untuk bersyukur teman, dan dijaga ya ucapannya. Betul. Kita nggak tahu ucapan mana yang bakal Allah kabulin. Segitu aja. Jaga kesehatan ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Maka kalau di move up, balik lagi ya, ini materi di move up itu udah pernah bahas semua yang di sini sebenarnya. Itu kakak pernah bilang ke teman-teman di move up itu, terkadang ujian yang kita hadapi itu adalah apa Mbak Rom? Ada Mbak Rom, yang tanya Mbak Rom. Apa Mbak Rom? Ujian itu bagian dari cara Allah apa? Masih ingat materi di episode 1 ya? Ya kak, gimana? Di materi episode 1, kakak tuh pernah bilang, ada materi yang mengatakan, ujian itu adalah salah satu cara Allah untuk apa? Memberikan ampunan untuk kita. Salah satu itu, kemudian apa lagi? Apa ya, memberikan pahala banyak kak. Apa lagi coba? Bagian di ini ya kak, bagian episode 1. Apa Ya, tuh? yang Meaning of life ya. Dari cerita ini coba dikorelasikan dengan cerita. Aku lupa. Salah Tapi satu cara Allah, di meaning of life. salah satu cara Allah untuk mempersiapkan kita untuk dikabulkan doa-doa. Nah, ada di bagian yang akan bilang, kalau anak kecil minta motor, kan belum langsung dikasih, kan gitu ya, aku bilang gitu. Bagian anak kecil minta motor sama anak kecil naik kelas, sebelum dia naik kelas kan diuji dulu kan gitu. Karena kakak bilang gitu. Jadi sebelum naik kelas itu diuji dulu, dan salah satu cara Allah mengabulkan doa adalah dengan kita diuji agar kita tuh pantas mendapat apa yang kita doakan. Terkadang doa kita itu belum dikasih karena kita belum pantas, maka kita dipantaskan dulu. Gimana cara memantaskannya? Maka Allah kasih dengan ujian. Itu kan, ingat nggak orang? Iya kak, inget. Ngelek kak. Salah. Itu teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau diuji. Berarti Allah tuh ingin mengabulkan doa kita. Maka kakak juga sering bilang, kakak pernah bilang begini, ketika kita telah berdoa serius, yang sungguh-sungguh, maka jangan lupa minta kepantasan. Ya betul. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, teman-teman, ketika kita berdoa sungguh-sungguh minta sesuatu, kemudian kita diuji, coba korelasikan ujian itu dengan apa yang kita doakan. Gitu. Misalkan nih, kakak pernah cerita juga sama teman-teman. Apa ya ceritanya? Misalkan, oh ya Allah, aku pengen jadi orang yang paham agama gitu. Nanti tiba-tiba diuji dengan pekerjaan yang gak cocok dan terus resign.
Tapi dari resign itu ada kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi, misalkan seperti itu. Nah, kadang ujian itu adalah cara Allah untuk menjawab doa kita, mempersiapkan kita untuk kita pantas mendapatkan apa yang kita doakan. Itu rumus-rumusnya seperti itu. Itu materinya ada di kelas Move Up episode 1. Pakai selanjutnya mau curhat, tapi bingung mulai dari mana. Oke. Ya udahlah ya, langsung ke intinya aja. Jadi lagi sedih nih guys, ditinggal balik dusun sama semua orang yang ada di rumah ini. Jadi keinget saat merantau sendirian, apa-apa sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, kan takut. Bukan takut sama makhluk-makhluk ya guys, takut sih dikit, nggak banyak kan. Tapi gak enak aja nggak sih rumah sendirian, apa-apa sendirian. Udah gitu aja, makasih ya udah mau dengerin. Makanya nih, nikah biar nggak sendirian kalau takut sendirian. Kayaknya takut sendirian, gak enak, apa-apa sendiri, udah nikah aja. Nanti ada yang nemenin. Oke. Ini ada Praka nggak sih? Praka? Ya, Teman-teman, ini ada pertanyaan yang dikhususkan ke Yung Praka. Pengen tahu nggak pertanyaannya apa? aku. Ada Oh, pertanyaan yang dikhususkan untuk Yung Praka. Dengerin ya Kael. pertanyaannya. Yung Praka, gimana respon lu sama cewek yang suka sama lu diam-diam, lu lagi suka cewek juga ya? Gimana responnya Praka ketika ada cewek suka sama kamu, terus dia bertanya lagi, kamu lagi suka sama cewek juga ya? Gimana tuh Praka? Lu dijawab apa? Iya, jawab lah. Kan bukan sesi aku. Ya, tadi kan ini pertanyaan buat kamu. Kebetulan ada kamu juga lagi. Tutup Iya. buku namanya. Salting. Jawab. Kan, kayak tahu aja ya, kita bakal bertiga ya. Urusan nggak ada di poster kan? Uhui. Ya makanya karena belum, ya karena kau kan belum bisa Praka, jadi dirimu aja gak apa-apa. Jangan terbang deh. Ya ampun. Jangan terbang. Diam-diam. Ya kak? Nggak tahu aku mau jawab apa ya. Pegangan kuat. Open cam dong, mulai kasih salting. Harus mental sih Praka. Jawabnya Praka. Jawab dong. Ini Yung Praka ini dipertaruhkan di sini. Next, Ayo kak, gimana sih respon kamu kalau ada cewek yang suka tiba-tiba diam sama bukan kita diam suka sama kamu, terus apakah kamu saat ini sedang suka sama cewek juga? Ayo. salah ya. Oke, coba ya. Iya, oke. Gimana respon lu? Oh, makanya lu pula dia nih. Respon Iya. lu sama cewek yang suka sama lu diam-diam. Lu suka cewek. Ya, kalau aku Lagi suka suka cewek cewek. karena aku cowok kan, jadi suka cewek kalau aku. Kemudian kalau Ayo jadi serius. ya kayaknya gue mundur deh. Enggak. Ya, kalau ini kan respon aku kan? Iya. Ya. Karena aku nggak tahu orangnya ya, nggak tahu orangnya. Iya. Jadi lebih ke ini sih. Lebih ke sama-sama memantaskan aja. Semoga bisa ketemu jodoh masing-masing. Karena aku juga lagi memantaskan. Kalau untuk suka sama cewek juga belum ada sih. Jadi Belum ada suka sama cewek? sekarang belum. Belum ada yang sir? Belum ada yang naksir? Next question aja. Oke. Gitu. Semoga dipertemukan dengan jodoh terbaik lah. Jadi gitu guys, jadi Yung Praka tuh saat ini belum ada yang dia benar-benar taksir, tapi ada sih sebenarnya, cuman belum ada banget. Sebenarnya ada tapi malu untuk mengakui guys. Gak usah buka kartu dulu. Oh, iya siap. Kan lucu banget sih Allah. Oke. Ini entahlah tidak tahu dengan emoticon kayak gini. Entahlah tidak tahu isi ceritanya kayak gini. Ya. Bentar ya.
Oke, katanya sih entahlah tidak. Berat. Oke, tinggal ada 2 cerita lagi yang bisa kita bacakan nih teman-teman. Jadi ini adalah 2 cerita terakhir untuk malam hari ini yang akan kita bacakan. Assalamualaikum. Kak, gimana cara menguatkan diri ketika kita dan keluarga kita semua dihina bahkan disumpahin hingga sampai 7 turunan? Padahal kita menegur karena mereka hidupin musik ketika waktu sholat, buang sampah ke halaman kita, bahkan pembuang air yang jatuh ke tanah kami. Tapi seolah-olah kami yang menzalimi mereka, bahkan sampai membalikan cerita agar kami yang radul. Bahkan mereka mengatakan kami dajjal. Gimana sih cara menanggapinya dan melupakan? Ini salah satu tetangga yang dilaknat sama Rasulullah. Ini salah satu tetangga yang dilaknat sama Rasulullah. Maka ketika kita menghadapi tetangga yang seperti ini, lebih baik apa? Menjauh. Pindah rumah kalau bisa. Kalau nggak bisa, diamin aja. Dia mau zalim seperti apa? Diamin dan tetap perlakukan dia dengan baik. Teman-teman percaya sama kakak. Kebenaran, kebaikan, itu akan menemukan jalannya sendiri. Orang mau berskenario apapun, mungkin awal dia tertawa-tertawa, tapi di akhir pasti kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Percaya sama kakak. Dan ini udah sering terjadi. Gak ada masalah ketika saat ini kita merasa kayak, oh dijahatin sama orang, udah kita tetap baik aja. Suatu saat ya, kebenarannya akan menemukan jalannya sendiri. Dengan caranya Allah, bagaimanapun itu gimana nanti skenario Allah, apa yang kita tetap berbuat baik. Kalau kita bisa menghindari, hindari. Kalau nggak bisa, tetap berbuat baik. Tetap doakan yang terbaik. Tetap perlakuan dengan baik. Kalau misalkan memang nggak bisa, ya udah. Tapi kita ngalah, kita pindah. Dimin aja. Jangan buang-buang energi untuk orang-orang yang toksik seperti ini. Orang jahat seperti ini nanti dia ketemu dengan apa namanya? Ketemu kasarnya tuh dapat batunya sendiri lah gitu. Kalau dia nggak bertobat ya. Tapi semoga dia bertobat. Oke, ada satu lagi pertanyaan, satu lagi cerita tapi nggak bisa dibacakan ya teman, karena ceritanya aku pendek sekali. Kayak misalkan ceritanya dia bilang di sini, yang cerita terakhir itu dia bilang, aku nggak mau cerita banyak-banyak kak, aku lagi nggak mau cerita kak, meski masalah lagi banyak. Jadi kan nggak perlu untuk kita bahas ya, seperti itu. Jadi kita cukupkan, atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup? Ada yang mau ditanyakan? Udah jam 10 lah ya. Cukup? Kalau cukup, coba komen cukup dulu dong. Gak ada kak, cukup insya Allah. CKPTW. Cukup tahun. Cukup ya. Bang Al, sebelum kakak tutup, ada yang mau disampaikan? Mungkin nggak ada, tapi aku sebenarnya mohon maaf kepada teman-teman semuanya belum bisa membersamai Kak Abizar juga untuk dibacain kali ini karena terkendala oleh sinyal dan sebagainya. Ini belum bisa bacain ceritanya karena putus ternyata ceritanya, jadi mohon maaf kepala Bang Al. Aku sebenarnya agak geli ya dengan Bang Al ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Dengan apa? Agak geli Bang Al ini. Kan antum yang nyamain di dalam sendiri. Iya sih, cuman biasa dipanggil Habib, tapi kali ini boleh lah. Abang Al aja biar keren. Kan Abang Al. L-nya tuh L boleng. Dulnya itu tinggal kata dulu. It's okay Bang Habib aja. Kayak abang-abangan gitu gak jadi ya. Padahal adik-adikan kan. Iya. Oke, makasih banyak nih teman-teman. Ini gimana? Kakak mau tutupin atau saya yang tutupin? Antum boleh tutup. Tapi kakak mau tutup dengan kalimat pengingat buat teman-teman semua ya. Pertama, boleh. Terima kasih buat teman-teman yang udah cerita di malam hari ini. Mohon maaf ya kalau belum maksimal dalam menanggapinya, karena memang waktunya yang sangat terbatas dan ceritanya yang tadi cukup banyak. Jadi kalau misalkan mau dibaca satu-satu pelan-pelan, direspon panjang, itu mungkin bisa sampai jam 12-an gitu ya. Tapi but it's okay. Apa yang udah teman-teman ceritakan, kakak anggap itu sebagai tempat atau wadah untuk teman-teman memberikan ceritanya, kesannya,
atau apapun itu, dan mudah-mudahan bisa menjadi tempat agar teman-teman tuh lebih lega, gak lagi nyimpen hal-hal yang unek-unek yang macam-macam. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti di hari Senin. Insya Allah Zoom meeting sama kakak juga di hack training session nanti sama kakak. Judulnya itu di antara hujan dan pelangi. Nanti itu sama kakak, nanti kita sharing di sana, kita ketemu lagi insya Allah. Dan teman-teman yang mau daftar workshop ta'aruf di Palembang juga ada, mau daftar konseling pernikah atau pernikahan juga ada, mau daftar fikih eksklusif nanti minggu juga ada, kalau mau daftar mau juga ada. Silakan teman-teman mau pilih kelas eksklusif yang mana, silakan diikutin apabila memang teman-teman membutuhkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Kakak izin pamit, izin undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah dan mohon maaf apabila ada salah kata kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Al. Oke, baik pada teman-teman semuanya, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk bersama hadir di sini mengikuti kegiatan sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam rangkaian kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya atas kekurangan yang telah saya berikan tadi. Oke, mungkin kita tutup aja acara kita pada malam hari ini. Marilah kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngikuti kegiatan yang lainnya ya. Syukron. Terima kasih teman-teman.